Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu akan kita bersama-sama membahas tentang materi yang mana kita semua orang punya, yaitu hutang. Saya mau survei dulu ini. Saya pengen tahu Bapak Ibu yang ada di sini nih, ya. Bapak Ibu yang ada di sini, siapa yang hutangnya di bawah 1 miliar? Angkat tangan. Di bawah 1 miliar. Baik ya. Saya pengen tahu siapa yang hutangnya di atas 1 miliar. Mana angkat tangan? 1, 2 ada juga ya. Baik ya. Siapa yang baik 1 miliar maupun di bawah 1 miliar ya. Yang pengen selamanya punya hutang. Semua orang pengen lunas. Kalau semua orang pengen lunas, maka akan saya tanya pada Anda semua kabarnya hari ini gitu ya. Khusus acaranya Mas Arli, kabarnya adalah lunas. Kenapa? Insya Allah semangat yang Anda tularkan akan menjadi doa Bapak Ibu sekalian. Sehingga hari ini menjadi rahmat sehingga dijawab secara cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar? Nah, ini masih kurang ini. Orang Solo itu halus-halus ya. Tapi orang Makassar itu kan tidak tingkat kehalusannya di bawah Solo gitu ya. Maksudnya kekuatannya itu lebih dahsyat harusnya. Harusnya kekuatan lebih dahsyat. Kenapa? Semakin kita menjiwai Bapak Ibu, semakin menjiwai ya, itu doa kita semakin dijawab. Yakin apa tidak? Yakin apa yakin? Tidak apa tidak? Yakin? Yakin? Apa kabar? Nah, gitu. Jadi kalau ngomong lunas itu Bapak Ibu, mulutnya lunas gitu, hatinya juga ya Allah lunas gitu ya, tubuhnya lunas gitu, semua darahnya keringatnya semuanya lunas gitu loh ya. Jadi menjiwai, tangannya kalau boleh dikepalkan gitu, kakinya kalau boleh lunas gitu ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu betul-betul menjiwai. Kenapa? Tanpa penjiwaan, tanpa totalitas tidak ada satupun yang terjadi. Tapi kalau Anda yakin, Anda action, maka Allah akan menjawab ikhtiar Anda, insya Allah. Apa kabar? Nah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ini harus saya pastikan dulu kenapa. Jangan sampai yang datang seminar 30 hari bebas hutang itu tidak serius. Jangan sampai yang datang itu hanya sekedar penasaran, pengen tahu saja. Jangan sampai seperti itu. Tapi betul-betul dengan niat yang baik. Niat yang baik itu apa? Ya memang saya pengen lunas Pak gitu. Saya mau belajar, apapun saya tempuh kalau itu seandainya cara-cara yang halal dan benar. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Jadi tidak hanya sekedar cari tahu saja. Kalau cari tahu, oh gitu caranya, ya wis gitu ya. Itu enggak baik. Ya, banyak orang tahu cara, banyak orang tahu metode, tapi tidak banyak yang betul-betul bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Makanya saya tahu itu banyak sekali seminar. Gitu. Bayarnya mahal-mahal juga. Kemarin itu saya diprotes itu waktu di radio. Loh Pak, ilmu kan mahal gitu. Jawab saya adalah, apa enggak boleh kita berikan pada masyarakat sesuatu yang mahal harganya? Ya, boleh Bapak Ibu? Ada kemarin yang tanya, curiga sama saya, Pak ini MLM ya? Waduh, saya bingung lagi gitu ya. Mungkin dia lihat foto saya itu. Wah, banyak lencananya kayak MLM. Itu saya jadi peringkat tertinggi di sebuah perusahaan MLM dulu. Di foto. Tapi saya sudah pensiun lama Bapak Ibu. Ya, saya sudah pensiun lama. Kenapa? Karena saya bangkrut menjalankan sistem semacam itu. Jadi aman. Saya tidak akan merekrut Anda di dalam bisnis apapun. Setuju Bapak Ibu? Sudah tenang? Sudah tenang? Sudah tenang? Kalau sudah tenang, mari kita akhiri acara sampai di sini. Loh kan sudah tenang kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai. Apa sih sebetulnya 30 hari bebas hutang? 30 hari bebas hutang bukan sebuah tips, bukan trik, tapi gaya hidup. Kenapa? Berawal dari
keprihatinan saya terhadap gaya hidup saya. Ini saya nggak ngomong Bapak Ibu sekalian ya, nanti dikira saya menuduh gitu ya. Itu gaya hidup saya sebelum 2012. Ya, tadi slide-nya salah, itu 2013. Tepatnya November 2012. Itu adalah titik balik perubahan kehidupan saya. Di mana saat itu Bapak Ibu ya, sebelum 2012 itu adalah masa jahiliyah. Kenapa? Karena pikiran saya itu top up pinjaman, buka cabang di sana, buka cabang di sini, mobil apa lagi, upgrade lagi, gitu. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Setiap hari yang dipikirkan, omset berapa, omset berapa, omset berapa, omset berapa. Jadi pikirannya itu 99% adalah mencari dan mencari dan mencari terus. Hidupnya tenang nggak kira-kira? Jadi Bapak Ibu jangan suka ngiri kalau misalnya ada tetangga, ada teman, ada saudara, ada kerabatnya, teman sekolah dulu, sekarang sukses. Mobilnya bagus, top mobilnya hebat sekali. Terus Anda batin, tahu batin? Batin itu apa? Ya dalam hati ya. Batin, wih hebat ya. Teman saya sudah sukses, enak banget kayaknya kalau bisa gitu. Kenapa nasibku begini-begini terus? Ya, kalau Anda punya setitik aja perasaan yang seperti itu, artinya Anda tidak memahami kehidupan. Saya di sini bukan ngajak kaya Bapak Ibu. Ya, saya tidak ngajak kaya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian memahami kehidupan dengan cara yang berbeda dari cara kebiasaannya. Artinya apa? Kalau ada orang mobilnya tiba-tiba upgrade, jadi bagus, rumahnya dulu dia bukan siapa-siapa, sekarang rumahnya hebat. Anda tidak boleh ada perasaan iri, ada perasaan aku pengen kayak gitu. Kenapa? Anda tidak tahu angsurannya berapa. Simpel Bapak Ibu? Simpel Bapak Ibu? Ya, karena saya sudah pernah di dalam posisi orang yang mobil mewah, ya toh, pakai sopir pribadi, penghasilan itu udah puluhan juta tuh, ya, wah hebat sekali, wes. Ketemu orang tuh sampai wah Pak Arli, wah gitu. Makanya saya tuh kemarin sebetulnya ini saya terima kasih kepada Muslim Mulia Mandiri, terutama kemarin Pak, astagfirullah saya lupa. Pak Alif juga ya, Mas Alif kemarin ya, datang ya bersama dengan rekan-rekan. Kemarin mau jemput saya di bandara itu saya sudah bilang, Pak enggak usah jemput saya gitu. Karena biasanya itu saya kalau seminar saya datang tak dijemput, pulang tak diantar. Gitu. Meskipun saya bukan jelangkung. Saya turun pesawat biasanya saya langsung ke hotel dan saya langsung beraktivitas seperti biasa. Saya berusaha untuk tidak dimuliakan dimanapun. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat nanti saya dilayani koyok rojo gitu. Apa koyok rojo itu? Seperti raja gitu. Dilayani dengan baik segala macam. Saya takut nanti hati saya kembali seperti dulu. Gengsinya naik lagi, jadi merasa hebat lagi. Akhirnya apa? Jatuhnya jungkel-jungkel enggak karuan. Gitu. 2012 November. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang sekarang merasa hebat, hati-hati yang sekarang merasa luar biasa, hati-hati yang sekarang merasa kaya, merasa tinggi jabatannya, hati-hati atau sedang menunggu Anda. Ya, karena saya pernah diingatkan, dijungkel ndak karu-karuan, habis semua ndak karu-karuan, nanggung hutang yang besar. Dari situlah saya baru ingat sama masjid. Saya itu pas kondisi utangnya banyak, angsurannya banyak, secara psikologis menurut Anda terganggu tidak? Jelas ya? Terganggu ya? Betul. Saya juga merasakan, makanya kalau ada orang, coba gimana utang saya banyak gitu ya. Secara psikologis seperti terganggu, saya pun sama. Mungkin Anda masih Anda cuman nangis saja, nangis itu masih wajar. Saya itu seperti orang gila, setengah ingat, setengah enggak. Ya, setengah waras, setengahnya enggak juga gitu. Kalau itu di Solo ada pasar Klewer, di sebelahnya itu ada Masjid Agung. Saya tinggalnya di Karanganyar waktu itu. Utang saya banyak, orang nagih sana sini, uang enggak pegang. Kalau malam jam 2 saya ke Masjid Agung. Orang pikir saya orang soleh. Padahal saya bingung Bapak Ibu.
Saya tidak tahu tempat mana lagi yang adem. Jam 2 itu panas banget, padahal enggak panas sebetulnya. Tapi badan panas, pikiran panas, akhirnya yang paling adem kayaknya kok di masjid. Di masjid itu saya duduk diam di situ, jam 2 malam sampai subuh. Sholat yo enggak, pikir yo enggak, di dekat beduk liatin beduk aja gitu. Itu orang yang banyak hutang. Saya mengalami hal itu, jangan sampai Bapak Ibu ngalami lah. Ya saya doakan tidak mengalami seperti itu. Ya untung enggak bablas gitu ya. Bablas kan mungkin sekarang ketawa terus, gitu ya. Ya enggak bisa ngisi seminar. Itu yang saya alami, jadi setengah gila, setengah waras gitu. Kayak orang gila. Kalau ditanya sama istri langsung saya marah, padahal nanyanya enggak nanya apa-apa gitu, cuma nanya biasa ya, terus saya langsung marah gitu. Ya, emosinya sangat tidak stabil. Kalau naik mobil, wah ngebut, wis pokoknya nyawanya seperti ada 7 lah gitu. Gitu. Kalau naik mobil kan sebelah kiri toh. Motor kan sebelah kiri, betul nggak? Kalau ada 2 jalur, kan kita kan sebelah kiri ya toh, bukan sebelah kanan. Kanan kan untuk yang berlawanan. Saya tuh kalau setiap nyetir tuh sebelah kanan mesti. Rating kanan gitu. Gitu. Kalau ada yang makan jalan langsung saya keluarin kunci Inggris. Gitu. Itu pada saat saya terbebani hutang Bapak Ibu. Terus dalam hati saya, mosok sih hidup seperti itu terus. Ya Allah, masa hidup itu seperti ini terus. November 2012 tepatnya, saya memutuskan untuk ojo ngoyo. Ada yang tahu artinya? Tidak memaksakan diri, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan keinginan, tidak memaksakan juga cita-cita. Pengennya sih mobilnya nambah lagi, pengennya bisnisnya tambah lagi, pengennya uangnya nambah terus. Tapi kan itu pengennya, betul? Allah berkehendak apa kan kita nggak tahu. Nah, ini hal itu yang menyebabkan terjadinya gengsi dan 30 hari bebas hutang. Syarat mutlak adalah kita harus berani meninggalkan gengsi dan meninggalkan kebiasaan. Kalau bagi saya itu berat sekali. Saya tidak tahu kalau orang Makassar gimana. Berat. Ninggalkan gengsi itu berat, dong. Saya dulu pakai sopir pribadi, yuk turun dibukain pintu, gitu, suruh ninggalin gengsi, berat ya kira-kira? Berat banget. Orang bilang seperti post power syndrome. Tadinya dihargai orang, diangkat orang, Pak sudah, pokoknya mau dijemput apa segala, sudah Pak, enggak usah Pak, enggak usah gitu ya. Nanti saya seperti itu lagi, gitu. Kalau terlalu di apa segala macam, makanya biasa aja lah gitu. Saya sama Anda itu enggak ada bedanya, gitu. Betul enggak? Besok itu pada saat kita dipanggil itu 2 kali 1 meter selesai gitu, betul enggak? Ya, sudah itu aja. Nah ini, jadi enggak perlu gengsi Bapak Ibu. Kita harus tinggalkan gengsi. Syarat untuk bisa bebas hutang, terutama dalam 30 hari adalah meninggalkan gengsi. Copot, topengnya dicopot. Banyak yang pakai topeng enggak? Topeng jaim, gitu. Gimana Pak? Sakit hati sebetulnya tapi enggak apa-apa. Ya, topeng jaim. Makanya mohon maafin kalau saya ngomongnya apa adanya, karena sudah sejak 2012 lalu saya sudah tidak punya gengsi dan saya tidak sedang pencitraan, gitu. Jadi ibaratkan saya itu mau dijelek yo monggo, mau dibilang kurang ajar apa, yang penting apa adanya seperti ini, gitu. Baik atau jelek, kalau jelek itu ya mesti ahli, kalau baik itu dari Allah. Setuju Bapak Ibu? Ya. Jadi saya sudah tidak punya jaim, saya tidak punya pikiran gengsi lagi. Kenapa? Sudah lupa rasanya. Nah, spekulasi. Kebanyakan orang hutangnya bertumpuk karena spekulasi. Spekulasi itu apa tuh Bapak Ibu? Apa spekulasi? Tahu enggak? Ya? Hah? Yes, tebak-tebakan. Enggak tahu jadinya apa, betul enggak? Spekulasi itu tidak memperhitungkan keputusan, betul kan? Ya kan? Tidak memperhitungkan dengan baik. Ragu-ragu tetap lanjut aja, itu namanya spekulasi. Tidak pernah terhitung secara data. Orang banyak berbisnis, saya kadang-kadang suka sedih.
Karena saya melihat banyak sekali pengusaha yang mana spekulasi gitu loh. Padahal spekulasi sudah jelas dalam Islam nggak boleh. Boleh nggak spekulasi? Kita misalnya nih ada pohon mangga masih kecil-kecil, terus saya bilang sama punya, bro, gini bro, ini manggamu besok kalau panen, ya toh, itu buat saya. Ini kamu tak kasih 500.000. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu? Tidak boleh, itu haram. Iya kan? Itu haram Bapak Ibu, nggak boleh. Tapi betapa banyak zaman sekarang itu pengusaha-pengusaha kita masih melakukan hal itu. Baik di berbagai macam sisi. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Makanya banyak yang terjebak. Kalau Anda sudah meninggalkan gengsi, Anda sudah meninggalkan spekulasi, Anda insya Allah aman. Aman dari penipuan, aman dari investasi bodong. Tahu investasi bodong? Kalau bodong itu menurut kalau bahasa di Jawa itu puser, gitu. Udel, tahu? Bodong. Lah ini ada istilah investasi kok bodong gitu. Waduh, apa ini istilahnya itu? Jadi orang tanam uang, pengennya untung besar, tidak tahu dipakai untuk apa uangnya, dikasih iming-iming besar, gitu. Terus akhirnya investasi itu hilang entah kemana. Mau nuntut juga susah. Mau minta duit balik, minta ke siapa? Yang ngajak orangnya juga sama-sama korban Pak, gitu. Karena banyak orang yang investasi bodong akhirnya kemudian konsultasi sama saya, gitu. Pak, gimana? Bodong? Apa? Anda bilang saya bodong, gitu. Enggak ya. Jadi banyak sekali kena program-program seperti itu dan bahkan bukan investasi bodong sekalipun, spekulasi. Ya. Ada orang kemarin konsultasi sama saya, hutang awalnya adalah 300 juta. Gitu, karena jadi sahabat baiknya bank, BI checking bagus, lancar pembayaran, akhirnya banknya, ayo Pak tak kasih modal. Baik loh, ini soalnya pihak perbankan tuh soalnya kadang-kadang bahasanya itu suka diplesetkan itu loh. Gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Dipleset-plesetkan. Bu ambil mobil, bener Pak ambil. Mbok ngomong itu yang jelas gitu loh. Bu, utang mobil Bu, gitu. Pak, utang rumah Pak, 15 tahun utang Pak, gitu. Ayo, silakan utang Bu, rumah, ayo. Silakan ambil, Bapak utang toh, ayo. Coba gitu. Ada di rumah enggak kira-kira? Makanya kenapa Makassar macet? Karena mobilnya dikredit itu Bu. Coba mobilnya cash, pasti sepi jalannya. Enggak? Itu. Kemarin, waduh, saya tuh takut banget kemarin disetir sama Mas Alif itu. Wow, sana sini. Jadi, waduh, nyetir kayak begini gitu. Karena kemarin kan siaran di Umat TV itu ya. Siaran tuh kan katanya terlambat terus jadi, waduh gitu ya. Nggak tahu kenapa orang yang nggak punya angsuran tuh jadi gampang takut ya gitu. Dulu pas saya punya angsuran besar, nggak punya takut saya gitu. Sama orang bawaannya berantem terus gitu loh. Itu takut terus gitu. Ya, takut macam-macam lah. Nah, intinya ini Bapak Ibu ya, sistem bunga dari perbankan, ini mohon maaf yang bekerja di instansi perbankan, mohon maaf sebesar-besarnya, saya harus mengatakan apa adanya. Sistem bunga dilarang oleh agama. Ya. Nah, yang lebih parah ini kadang-kadang ada istilah bagi hasil itu di apa istilahnya? Dipleset-plesetkan bunga jadi bagi hasil loh gitu. Mbok ngomong apa adanya bunga gitu loh, biar orang tahu gitu loh. Karena sistemnya memang bunga gitu. Kalau bagi hasil itu untung dibagi, rugi ya dibagi gitu loh. Ya, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Saya tidak, yang salah itu bukan perbankannya, yang salah bukan perbankan syariahnya, yang salah bukan siapa-siapa, tapi transaksinya ini loh. Ya toh, ya biar saya tidak menuduh siapapun gitu. Yang salah artilah ya, ngomonglah gitu aja ya. Ya. Baik, sistem bunga ini adalah hukum rimba perekonomian, diciptakan oleh sistem-sistem kapitalis Bapak Ibu, oleh umat muslim. Betul? Sadar enggak? Sadar enggak? Makanya saya nyatakan perang terhadap riba. Allah sama Rasul perang enggak sama riba? Perang enggak sama riba? Kalau saya riba, saya tidak mau diperangi sama Tuhan saya dan Rasul. Ya, makanya saya juga menyatakan perang. Lebih baik saya tidak menggunakan kredit Bapak Ibu, lebih baik saya hidup seadanya, ya toh. Hidup seadanya, makan seadanya, kendaraan seadanya. Iya. Kemarin ada yang tanya sama
saya itu butuh kendaraan. Lah kalau nggak kredit gimana caranya? Betul kan? Betul kan? Tak tanya balik, butuhnya kendaraan apa? Motor. Motor harus kredit. Oke, pengennya motor harga berapa? 14 juta. Lah sampean niku besar pasak daripada tiang kok gitu. Betul? Segitu. Gajinya 2 juta, pengennya motor harga 14 juta. Dapat. Tapi kalau gajinya 2 juta, dia ikhlas untuk beli motor-motor second harga 2,5 juta, paling nabung 3 bulan dapat motor cash. Ada nggak 2,5 juta? Ada nggak 2,5 juta? Cari aja di internet, banyak banget. Gitu. Motor yang sudah tua. Loh Pak, jadi saya harus pakai motor tua. Lah mampunya motor tua kok, gitu loh. Teman-teman yang punya mobil bagus-bagus itu mampunya bukan itu sebetulnya, tapi kan memaksakan diri supaya apa? Supaya dilihat tetangganya, dilihat teman kantornya, betul? Betul ya? Nah ini mohon maaf kalau saya ngomong gini, ini mudah-mudahan tidak sakit hati gitu ya. Kalau sakit hati, alhamdulillah berarti sadar gitu, gitu. Berarti sadar. Tapi jangan sakit hati beneran lah ya. Ini hukum riba perekonomian diciptakan oleh sistem kapitalis. Kalau sistem syariah itu dasarnya adalah pertolongan. Setuju tidak Bapak Ibu? Sejak itulah maka saya mempelajari, sebetulnya yang dimiliki oleh agama saya apa sih? Dan setelah saya terapkan sejak 2012, saya tidak menggunakan kredit perbankan, saya tidak menggunakan investor-investor untuk menghidupi perusahaan saya memulai semuanya dari nol. Ternyata Allah memberikan pada saya rahmat yang luar biasa. Kemerdekaan hidup. Saya itu kemarin Mas Fatur ke rumah saya itu sampai gede-gede kebangetan sampean mas. Apa toh Mas? Di rumah kok enggak ada kalendernya. Yo enggak apa-apa toh, enggak punya angsuran kok gitu loh. Gitu loh. Ya toh? Kalau Anda angsurannya tanggal 5 bayar, tanggal 8 bayar, tanggal 12 bayar, tanggal 25 bayar gitu. Ya. Itu saya dulu ya, bukan Bapak Ibu ya, saya dulu gitu. Jadi setiap minggu tuh bayar angsuran. Ya angsuran mobil 1 tanggal segini, mobil 2 tanggal, mobil saya 3 dulu Pak gitu ya. 3, saya jual semua habis ya. Terus habis saya jual habis terus saya naik motor gitu. Ketika naik motor saya dibilang, Harley bangkrut. Jangan deket-deket nanti Harley pinjam duit ke kamu gitu loh. Sakit hati nggak digitukan? Sakit hati Bapak Ibu? Tidak. Saya justru seneng. Alhamdulillah aku diomong bangkrut. Ya Allah terima kasih saya dibilang bangkrut. Nggak ada lagi orang yang gangguin saya. Mas Harley aku pinjam duitnya. Anakku loro Mas. Nggak ada yang gitu. Karena dia tahu saya bangkrut. Teman-teman yang tadinya hanya memanfaatkan menjauh dengan sendirinya. Hanya ada saya dan Allah hari itu. Ya toh, saya dibilang bangkrut seneng. Istri saya marah enggak? Istri saya ternyata juga malah senang. Alhamdulillah, ternyata naik motor gini beli es teh di pinggir jalan enak ya Mas. Alhamdulillah ternyata enak juga gitu loh. Lagi makanan pinggir jalan saya tidak pernah sentuh. Ya malu sama sopirnya itu, makanan sopir saya kok saya makan gitu. Ya, iya gitu. Tapi sekarang kebalik Bapak Ibu, saya itu karyawan saya itu HP bagus, saya tak lihat HP-nya. Coba angkat HP-nya. Bapak Ibu angkat HP-nya. Yuk, tunjukkan HP-nya. Yuk, tunjukkan HP-nya, yuk. Ya, oke HP-nya ya. Baik ya. Bagi yang utangnya di bawah 1 M ya, HP-nya tolong jangan lebih bagus daripada HP saya. Ini HP orang yang Wah, sama Pak ya. Saya doakan lunas Pak. Kok malah jelek-jelekan HP sih Pak? Enggak, maksud saya adalah yuk coba kita berpikir sekarang pada fungsinya gitu ya. Nah, ini dulu saya ya, macam-macam BMW seri 5 yang saya punya dan lain sebagainya. Ini bisnis. Ini dulu dari apa ya istilahnya saya menjalankan bisnis itu multi level marketing waktu itu. Ya. Tapi nyuwun sewu, saya tidak akan membuat Anda untuk bergabung di bisnis semacam ini. Lebih baik ditinggalkan. Karena saya sudah melalui proses itu. Jelas ya, dari bisnis inilah gengsi saya naik gitu loh ya. Ya kemana-mana kan karena membernya banyak kan harus penampilan performan harus wah, betul nggak? Kan gitu harus wah. Ya turun harus dibawain tasnya kan gitu. Jadi waduh, pokoknya pejabat kalah gitu sama saya. Serius. Ya pejabat kalah. Gubernur itu kalau
sama saya itu istilahnya apa ya? Saya tuh kalau kemana-mana ngungkuli gubernur lah istilahnya. Gubernur aja bisa biasa aja kok. Saya itu luar biasa dulu. Ya, kalau sekarang enggak, saya sama karyawan saya, HP-nya masih bagusan karyawan saya. Paham maksud saya? Paham ya? Baik. Istilahnya, saya tidak akan cerita panjang lebar. Istilahnya hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk merestart kembali kehidupan. Karena tadi komputer saya itu sempat hang. Tahu nggak komputer hang itu kenapa sebabnya? Kenapa Bapak Ibu komputer hang? Karena terlalu banyak yang dibuka, betul? Terlalu banyak yang dipikir. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu mikir A, B, C, D segala macam, semakin banyak angsurannya, maka kita semakin gampang hang. Jelas ya? Jelas ya? Jadi sudahlah, yuk kita dikurangi satu persatu. Gimana caranya ngurangi, Mas? Pertama, tinggalkan gengsi. Yang kedua, jangan spekulasi. Jelas Bapak Ibu? Kalau ditinggalkan gengsinya, oh Pak, ini mobil saya kan ada 2, angsuran semuanya. Gimana kalau dikurangin 1 Pak, kita jual aja. Paham? Orang yang mau naik gunung Bapak Ibu, kita itu kan ibaratkan gunung itu adalah sebuah kesuksesan misalnya. Bapak Ibu sedang ada di bawah, pengen naik gunung, bebannya berat. Kira-kira naiknya berat gak Bapak Ibu? Makanya kenapa saya melepaskan beban-beban saya satu persatu, saya lepaskan. Dalam 30 hari itu cerita saya. Dalam proses saya lepaskan beban-beban saya hitung keuangan saya mulai berpikir logis, mulai saya pikir apa yang harus saya lakukan. Proses pembebasan hutang tersebut sampai ke negosiasi adalah 30 hari. Makanya saya kasih judul 30 hari bebas hutang. Itu adalah apa yang saya lakukan di tahun 2012, tepatnya bulan November. Terus ada peserta yang nanya sama saya ini, lah Mas, kalau aku ikuti metodenya jenengan, nanti saya digaransi uang kembali 100% kalau tidak berhasil. Lah wong seminar gratis kok. Kadang-kadang lucu ya gitu, tapi tidak apa-apa, memang dunia ini lucu ya. Baik ya. Oke. Intinya ini adalah bukan metode, tapi saya cuma cerita apa yang saya lakukan. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju ya? Saya tidak akan memaksakan apapun dari Bapak Ibu, saya tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu dalam bentuk apapun, tidak. Saya hanya ingin menceritakan kembali apa yang terjadi di tahun 2012 kemarin, sehingga akhirnya dalam 30 hari saya merestrukturisasi semuanya, dari keuangan saya, hubungan saya dengan istri saya, dengan keluarga saya, hubungan saya dengan teman-teman saya, hutang-hutang saya. Hutang saya dulu sebetulnya nggak banyak, di bawah 1 miliar. Hutang saya cuma 400 juta. Dalam 30 hari sudah hutang, tinggal sisa 40 juta Bapak Ibu. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya ya? Pak, bisa enggak itu kalau diterapkan di hutang yang 1 miliar? Bisa. Hilangkan gengsi, hilangkan spekulasi. Bisa enggak Pak kalau 5M utangnya? Bisa, syaratnya hilangkan gengsi, hilangkan spekulasi. Bisa enggak Pak kalau utang 10 juta toh? Bisa, hilangkan gengsi, hilangkan spekulasi. Jelas Bapak Ibu? Ya, dan nanti saya akan ceritakan ada 6 langkah yang saya lakukan di situ. Yang intinya adalah tenang, TENANG. T-nya adalah nanti ya. Oh ini sorry, sebelum usaha 2 November itu saya rontokin semua utang-utang saya jualin semuanya, saya tinggal punya uang 900.000. Yang mana 900.000 itu kemudian saya olah, kemudian saya coba berbisnis modal 900.000. Saya ketemu BBM yang memang saya cari waktu itu. Saya jual satu persatu. Ya orang tadinya saya bungkusi di rumah kecil-kecil, terus kemudian saya jual, ditolak orang, akhirnya ada yang mau segala macam. Sampai 1 tahun kemudian ya 4,5 miliar dari usaha itu. Ya, makanya ada ini PT Sukses Niaga Solusindo, yang ini pas kita ulang tahunnya lucu, di Pan Pacific Orchard Singapura. Lucu. Menarik Bapak Ibu. Itu adalah hotel berbintang 5 di Singapura 2014 kemarin. Ini istri saya ingin beralih dari yang lain, insya Allah gitu. Nah, ini pada saat itu, jadi intinya di Pan Pacific Orchard ya,
Di hotel tersebut, hotel berbintang 5, di mana yang datang adalah perusahaan-perusahaan kelas atas. Saya ke situ, saya tuh sempat ngekek, atau ngekek itu apa? Ketawa kepingkel-pingkel, apa ya? Ketawa kepingkel-pingkel. Ketika saya melihat daftar perusahaan yang booking ruangan dan buffet di Pan Pacific Orchard, perusahaan dari Hong Kong, perusahaan dari Singapura sendiri, perusahaan dari Korea, perusahaan dari Australia itu pada meeting di Pan Pacific Orchard. Namanya bagus-bagus, perusahaan gede-gede, perusahaan keren-keren, meeting di Pan Pacific Orchard. Gitu. Perusahaan X itu address ini street gitu ya. Wah, keren-keren sekali. Begitu lihat perusahaan saya, PT Sukses Niaga Solusindo, address, waduh, gitu. Jalan Suropati 1, Togaten, Pasar Sapi, Salatiga. Perusahaanku kampungan Bapak Ibu, perusahaanku tuh desa, tapi kan enggak apa-apa, gitu. Meetingnya di enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Jadi itu adalah menurut saya sesuatu yang unik dari saya, gitu. Jadi desa rapopo, tapi yang penting ini hobi saya suka naik motor, ini kehidupan saya di rumah, gitu. Jadi anak saya anaknya 2, yang satu masih bayi umur 3 bulan. Jadi saya setiap hari itu di rumah setiap hari saya di rumah dan full dengan anak saya gitu, gantian sama istri saya ngajarin Iqra gitu. Ya jadi saya nggak pakai guru ngaji, saya ajarin sendiri sama istri saya. Intinya kualitas seperti itu yang saya itu sudah dimerdekakan oleh Allah gitu loh, istilahnya dari hutang piutang. Dan makanya kenapa saya bersedia datang ke beberapa kota, alhamdulillah Makassar kota yang ke-11. Ya intisarinya adalah ini 30 hari bebas hutang, tunda semua pembayaran angsuran dan untuk bernegosiasi, gitu. Kemudian penghematan ekstrim dan putar uang secara tepat. Ini adalah intisarinya, tapi saya akan jelaskan nanti secara bertahap. Mari kita injak, tadi konsepnya adalah tenang, T-E-N. Yang pertama saya akan bahas T, artinya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, wajar nggak kalau kita itu di dunia itu selalu pusing? Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya adalah karena dunia itu berputar. Ya toh? Dunia itu kan berputar, jadi wajar kalau ada orang, Pak saya pusing banget Pak, utang saya banyak, ya enggak usah punya utang aja sebelum pusing kok ini. Kenapa? Karena dunia itu berputar terus, ya toh? Siang malam, ya wajar kalau kita pusing gitu. Dunia juga melingkari matahari, kan gitu. Semua ada porosnya. Siapa orang-orang yang tidak pusing, Pak? Siapa orang-orang yang tidak sakit kepala? Siapa orang-orang yang tidak bingung? Hanya orang-orang yang fokus melihat pada porosnya. Setuju Bapak Ibu? Pertanyaan saya, porosnya apa ini? Apa yang menjadi pusat perhatian kita sehingga di kondisi apapun kita bisa kuat? Kalau kita fokusnya adalah jabatan Bapak Ibu, ini nyun sewu, mohon maaf. Bapak Ibu yang berfokus pada jabatan seringkali jatuh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berfokus pada harta, pada bondo itu bahasa Jawa, harta duniawi, ya toh, bagus-bagusan mobil, bagus-bagusan bisnis, banyak-banyakan cabang, wah cur-curan terus, wah semakin banyak bisnis merasa semakin hebat. Orang yang berfokus pada harta, dia mengalami kebingungan yang luar biasa. Seperti kata Albert Einstein, gitu. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang banyak gaya berarti tekanannya juga banyak. Kok ketawa Pak? Itu Albert Einstein yang ngomong kok gitu loh. Jadi untuk apa kita gengsi? Semakin gengsi kita jadi kalau habis ikut tahu dalam hati aja ya, jangan diceplosin ya. Oh kasihan si Fulan, dia sedang banyak tekanan. Gitu. Jadi kalau ada orang guaya itu, hebat gitu, wah kasihan dia sedang banyak tekanan. Anda paham? Anda paham? Jadi jangan sampai kita di depan orang itu tahu kemaki, gaya, gitu. Apa istilahnya? Ya itulah berfokusnya pada gaya. Gitu. Nah kita kalau fokusnya pada Tuhan, kita berfokus pada Allah Bapak Ibu, maka Anda tidak akan pusing, Anda tidak akan bingung. Gitu. Karena yang saya lakukan itu pertama kali adalah ketika bisnis saya jatuh, perusahaan saya jatuh, bangkrut, saya dibawa ke kantor polisi, dikasuskan rekayasa dan lain sebagainya, ngadepin istri saya juga minta pisah. Ya Allah, rasanya sini nih, hidup rasanya sudah tidak ada artinya.
Tadinya makin mencari tahu jawaban. Ternyata jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham? Paham? Sejak saat itu saya memutuskan untuk hidup di dalam lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu yang saya maksud? Paham yang saya maksud Bapak Ibu? Sejak saat itu saya tahu bahwa kebahagiaan saya kemarin itu dari Allah. Sejak saat itu saya tahu kemarin saya dimuliakan sama orang, itu asalnya dari Allah. Banyak sekarang bangkrut. Saya tahu bahwa uang saya dari Allah. Jadi ketika saya hidup di dalam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saya sudah tidak menuntut lagi. Dalam bahasa Jawa, aduh Gusti Allah, ya Allah, kalau diambil ya tidak apa-apa, wong bukan punya saya. Yang tadinya saya doa itu panjang doa saya, panjang banget doa saya. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu gitu. Mungkin kalau orang lihat saya gitu ya tuh, kalau Allah itu dengar apa kata Allah, mungkin Allah gitu, kowe iki gitu, mintanya banyak gitu. Orang kok minta terus gitu, mungkin gitu. Karena minta saya banyak tapi tidak pernah introspeksi gitu loh. Tidak tahu saya itu baik apa enggak, minta terus. Kan kalau Anda punya pembantu, punya karyawan, minta terus kira-kira jengkel enggak? Nah, saya itu jadi orang yang menjengkelkan dulu, banyak sekali mintanya tapi tidak pernah introspeksi saya ngapain aja gitu loh. Akhirnya apa? Sejak saat itu saya sadar, minta terus wong sudah dikasih, minta terus sudah dikasih gitu. Malah tinggi hati, malah gengsinya naik, akhirnya dicabut semuanya. Terus akhirnya saya sadar, akhirnya saya berdoa. Dan doa itulah yang membawa perubahan bagi hidup saya. Mau dengar doanya apa? Mau dengar doanya apa? Singkat kok doanya. Singkat banget. Ya, tapi jarang orang yang berani berdoa seperti itu. Karena doanya seperti itu. Janji diamalkan? Doanya baik kok. Janji diamalkan? Insya Allah ya. Doa saya seperti ini Bapak Ibu. Ya Allah ya Tuhanku, apabila Engkau mentakdirkan aku kaya, kuatkan pundak saya. Orang kaya kan banyak cobaan. Betul kan? Andai kata Engkau takdirkan aku miskin, aku ikhlas lillahi ta'ala. Itu tok doanya. Berani Bapak Ibu? Berani Bapak Ibu? Gak banyak yang berani loh ini. Tapi kalau Anda berani Bapak Ibu, insya Allah Anda sudah hidup di dalam sebuah kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi saya itu tidak mudah, tapi saya harus berani karena saya setiap saat harus sadar bahwa barang saya bukan punya saya, keluarga saya bukan punya saya, apapun yang saya miliki saya nikmati hari ini bukan punya saya. Mati 2 kali 1, kain putih sudah itu aja yang dibawa. Tidak mungkin mobilnya saya bawa, betul? Tidak mungkin jabatan piagam-piagam saya bawa, tidak mungkin. Sudah itu aja. Kalau kita hidup selalu ingat mati, maka insya Allah hidup kita jadi lebih tenang. Gitu. Tapi kadang-kadang orang itu nggak ingat mati. Ya. Jadi pertama kali kembali ke Tuhan. Makanya kemarin saya di TV kita siaran, Pak apa syaratnya? Yang pertama tobat itu loh. Tobat tapi tobat yang benar-benar, ya kan? Hatinya kembalikan lagi ke Allah. Yang nomor 2 adalah endapkan. Tahu endapkan? Jangan salah lo ya, endapkan, mengendap, bukan mengendap-endap. Nah, endap itu maling gitu. Mengendap-endap gini tuh lingak-linguk gitu itu maling gitu. Ini mengendap itu adalah turun sujud dasar-dasarnya gitu loh. Sampai ndelosor betul-betul perasaannya ditaruh di tanah betul-betul. Bahwa saya dari tanah kembali lagi nanti ke tanah gitu loh. Mengendap artinya adalah mengendap dengan perasaan ikhlas, perasaan pasrah. Wah, seperti ini bukan Makassar banget gitu. Betul ya? Gitu. Aduh Pak, orang Makassar kok disuruh ikhlas itu? Waduh gitu ya. Ya enggak apa-apa, wong itu ketentuan Allah kok. Betul ya? Nah, mari kita berusaha sama-sama. Ikhlas pasrah.
terhadap kondisinya. Jadi Bapak Ibu yang punya utang, baik di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar, ikhlaskan hutang Anda. Maksudnya, ikhlaskan itu terjadi. Ikhlaskan, terima saja dulu, karena itu kesalahan kita. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jangan menuntut, oh kapan lunase, aku sudah sedekah, aku sudah berbuat baik, tapi ini kapan lunase? Ayo, kan salah jadinya, betul kan? Katanya kalau sedekah banyak, utang saya lunas, mana? Saya sudah sedekah banyak, utang saya nggak lunas juga. Ada orang kemarin nanya gitu sama saya, utang saya 3M Pak, saya itu kalau sedekah itu banyak gitu loh, tapi kok utang saya nggak lunas-lunas. Kenapa ya Pak? Lah wong kamu sedekah kamu bohong kok gitu loh. Nek kamu sedekah diem aja ya mungkin dijawab, kok sedekah ngomong gitu. Paham maksud saya? Ya kan? Belum tentu orang sedekah itu ikhlas. Kadang-kadang sedekah dia pengen statusnya naik, kadang-kadang dia pengen sambil promosi sesuatu, saya tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu tentang keikhlasan seseorang. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Nah, baik, ini intinya endapkan hatinya diturunkan dulu supaya drop. Kalau hatinya sudah drop, maka kita bisa memisahkan. Seperti orang minum kopi. Misalnya kopi Toraja misalnya, ya kan terkenal di sini Kas Toraja itu kopi. Diaduk, terus kemudian diminum. Enak enggak kira-kira? Kenapa? Ampasnya masih di atas semua Pak Arli. Gimana sih masa kita minum air kok sama ampasnya? Sama Bapak Ibu. Hari ini banyak sekali orang yang punya utang, pikirannya itu udah. Jadinya mana yang baik, mana yang benar, dia enggak tahu lagi. Ditelan semuanya, pengen masalahnya selesai. Betul ya? Betul ya? Angsuran anak, biaya sekolah, besok kegiatan apa dipikir jadi satu, mulek. Gitu. Kalau sudah mulek itu ya sudah. Nanti pening, vertigo dan lain sebagainya, betul ya? Bisa stroke dan lain sebagainya. Kenapa? Sebetulnya kalau stroke itu pikiran loh, betul ya? Ya kan pola makan juga sih, tapi pikiran yang menentukan. Nah, ini kita harus mengikhlaskan dulu, mengendapkan dulu. Oh ternyata memang Allah menentukan ini terjadi, maka saya tidak bisa menolak. Sekarang solusinya gimana? Ya benar, pertama harus tobat, yang kedua mengendap, tapi bukan mengendap-endap. Ya, ingat mengendap-endap adalah maling gitu ya, mengendap-endap. Tapi ini mengendap. Yang berikutnya, kumat ya. Tolong Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya lakukan November 2012, saya mengendapkan diri saya sehingga saya menerima. Oh, yang tadinya Arli merasa hebat, dipuji sana sini, kali itu saya tidak lagi merasa hebat. Saya jadi merasa bahwa saya adalah orang yang membutuhkan Allah. Ya, memisah masalah-masalah saya dan lain sebagainya. Nah, ini ada cerita dari seorang yang bernama Michel Lotito. Siapa Mas Michel Lotito? Michel Lotito adalah seorang entertain. Dia penghibur ya. Dia sering muncul di media di Prancis pada saat itu. Siapa yang di ruangan ini hobi sepeda? Ada hobinya sepeda? Ada ya? Enak ya naik sepeda ya? Enak sekali. Michel Lotito sama, hobinya sepeda. Tapi bukan naik sepeda, hobi dia makan sepeda. Loh serius kok gitu. Pak Arli, apakah Michel Lotito punya ilmu debus? Apakah pernah belajar kanuragan dan lain sebagainya? Tidak. Secara logis Michel Lotito makan sepeda, besi-besinya semuanya dimakan dan tidak mengalami masalah apapun di pencernaan. Hebat tak Bapak Ibu? Hebat Bapak Ibu? Hebat, tanpa ilmu-ilmu gaib. Hebat Bapak Ibu? Hebat. Maka dia menjadi entertain terkenal pada saat itu. Nah, pasti Anda tanya-tanya tuh. Di pikiran yang ditanyakan apa Pak? Bu, caranya piye? Betul kan? Caranya gimana kok sepeda dimakan itu loh Pak? Apa giginya sakit? Apa enggak perutnya sakit? Kok bisa gitu loh, sepeda dimakan? Itu kan keras gitu. Itu sama pada saat saya ngomong 30 hari bebas hutang. Pertanyaannya sama toh. Piye toh Pak, kok 30 hari? Saya aja bertahun-tahun enggak lunas-lunas kok, sampean kok 30 hari gitu. Betul? Dan cara yang saya gunakan dalam 30 hari bebas hutang mirip dengan caranya Michel Lotito. Maka saya ceritakan sebagai gambaran. Gambarannya begini. Caranya Michel Lotito adalah sepedanya geraji, kecil-kecil,
kemudian ditaruh di dalam roti. Jadi kecil banget, taruh dalam roti, dia makan. Dia makan, gergaji lagi, dia makan. Gergaji lagi, dia makan. Terus setiap dia makan, dia gergaji terus. Akhirnya si Misolot itu berhasil memakan satu buah sepeda. Salah. Misolot itu berhasil menghabiskan 14 unit sepeda. Tidak cuma itu, 7 televisi saat itu. Dan beberapa buah keranjang belanja. Yang paling mengesankan, Misolot itu berhasil makan 2 unit pesawat Cessna. Waktu yang dia tempuh untuk makan 1 unit pesawat Cessna 2 tahun. Jadi syarat Bapak Ibu untuk bisa bebas hutang dalam 30 hari, makanlah sepeda. Maksudnya yuk kita belajar bagaimana cara Misolot itu makan sepeda, potong kecil, baru dimakan satu persatu sedikit demi sedikit dengan sabar. Kalau satu sepeda dimakan langsung tidak ada orang yang bisa, betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Selesai langsung, betul kan? Nah itu sama seperti Anda makan sepeda, langsung gitu. Masalah gede-gede, Pak utang saya 1 miliar, gimana caranya? 1 miliar golek duit 1 miliar 1 bulan ini gimana caranya? Itu sama dengan makan sepeda langsung dimakan gitu. Sama. Ya jangan gitulah. Potong kecil-kecil dulu, masalahnya apa? Utangnya itu utang apa? Dulu utangnya bagaimana? Utangnya dulu untuk apa? Kesalahan kita apa? Bagaimana cash flow kita? Betul kan? Analisa semuanya dengan sabar. Pisah kecil-kecil, potong kecil-kecil menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan. Analogi 1 miliar. 1 miliar besar apa kecil Bapak Ibu? Masih besar ya? Di Makassar besar ya? Di Solo soalnya katanya 1 miliar besar gitu. Ya, sama. Di Makassar berarti 1 miliar juga besar ya. Saya kira beda. Kan gitu. Lah waktunya aja beda 1 jam kok ya. Siapa tahu beda gitu. Analogi 1 miliar adalah 1 miliar adalah 1, nolnya berapa? 9. Kalau 1 miliar nolnya 9, Pak utangku 1 miliar. Gimana caranya selesai? Utangmu berapa Mas? 1 miliar Pak. Oke, berarti Mas 1 miliar adalah 1, di belakangnya nolnya 9. Terus dia bingung. Ya sudah tahu Pak. Lah itu gitu. Loh, lah terus gimana caranya lunas? Ya kalau mau caranya lunas, ketahui dulu bahwa nolnya 9 dulu. Supaya kita bisa mecah-mecah. Maksudnya gimana? Terus gimana Pak? Ayo teruskan. Tak teruskan ya. 1 miliar adalah 1, nolnya 9. Atau 1 miliar adalah 1000 kali 1000 kali 1000. Ya. Utangnya besar apa kecil? Kecil Pak, cuman 1000. Tapi dikalikan 1000. Paham? Ya. Jadi bikin itu jadi kecil dulu, potong dulu 1000 kali 1000 kali 1000. Bisa jadi kecil? Bisa. Ya. 100.000 kali 10 kali 10 kali 100. Tuh, maksudnya apa nih Pak? Ini rahasianya. Bapak Ibu di Makassar ada enggak barang, produk, punya teman, punya siapapun, yang mana kalau kita jual barang itu, kita menguntungkan 100.000. Ada enggak? Ada? Ada ya? Online ada online? Ada ya? Punya kawan ada? Ada. Banyak kalau kita mau cari. 1 unit barang kita jual, kita untung 100.000. Kalau 100.000 kali 10, artinya kita punya 10 tim penjual. Yang mana tim tersebut dalam sehari menjual 10 masing-masing. Dikalikan 100, maka itu 1 miliar. Alah Pak Arli ini teori. Nah, enggak tahu teorinya gimana prakteknya gitu loh. Betul Bapak Ibu? Pelajari dulu caranya. 100.000 kali 10 kali 10. Punya produk senilai 100.000, kalau untungnya 100.000 kali 10 kali 10. Oke, boleh enggak angkanya saya ganti? Supaya lebih masuk akal gitu loh, katanya teori ya toh. Yuk kita ganti yuk. Ada enggak Bapak Ibu produk yang 1 kali kita jual menghasilkan keuntungan 50.000? Ada? Ada Bapak Ibu? Ada apa banyak? Banyak. Punya tidak 20 orang teman? Ya banyak Pak, gitu. Lebih. Ya,
Ibarat Anda punya 20 orang teman yang menjadi agen Anda, menjadi reseller Anda, menjadi tim penjualan Anda jual masing-masing 10 per hari, maka dalam 100 hari Anda dapat keuntungan 1 miliar rupiah. Matematikanya masuk enggak? Loh Pak, tapi kan hidup tidak semudah matematika, ya wis ngerti ya gitu loh. Tapi kalau enggak hitungan gimana gitu. Oke, tak kecilkan lagi. Mau dikecilkan lagi? Yo. Punya produk sekali jualan 20.000 juga bisa. Gitu. Punya 50 orang tim penjual dan masing-masing jual 10 per hari kali 100 hari, maka keuntungan kita 1 miliar. Pak, kalau sudah untung 1 miliar terus ngapain? Ya udah, bisnisnya ditutup. Lah wong utangnya udah lunas kok. Udah tuh gitu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah analogi 1 miliar saya perkenalkan pada Anda. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu itu tidak melihat angka 1 miliar. Paham Bapak Ibu? Kalau dipotong-potong bisa jadi lebih kecil. Oke, 1 miliar. Kalau misalnya saya negosiasi bunga dan denda sama bank bisa enggak? Ada caranya. Syukur-syukur bisa nego 20%. Berarti tinggal berapa? 800 juta. Ayo. Betul enggak? Betul Bapak Ibu? Kalau saya memperbaiki usaha saya dan penghasilan saya meningkat, itu, maka perkalian-perkalian itu akan terjadi dengan sendirinya. Kalau saya potong penghematan dalam bisnis saya, 1, negosiasi sama bank, penghematan bisnis, gitu, peningkatan hasil usaha, penghematan pribadi, penjualan mobil dan aset yang tidak produktif, lunas Bapak Ibu. Paham maksud saya? Makanya kenapa 30 hari bebas hutang, yang saya rencanakan adalah saya punya utang segini, apa yang bisa saya lakukan untuk potong dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang punya hutang berpikir seperti orang yang makan sepeda dalam waktu 1 waktu. Betul kan? Pengennya saya pengen dapat duit gede, ben utangku bisa lunas. Betul Bapak Ibu? Jangan lakukan pemikiran yang seperti itu. Kenapa? Karena Anda tidak akan dapat duit gede, duit cepat juga tidak akan dapat. Yang Anda dapat adalah penawaran iming-iming, penipuan-penipuan yang akan datang menghampiri Anda. Betul Bapak Ibu? Kita akan jadi lebih mudah lagi diiming-iming orang. Gitu? Investasi A, investasi B, dan lain sebagainya. Yang mana kita jadi iming-iming, terus kita masukkan uang di situ. Sudah punya utang, nambah utang, tambah besar, bukannya balik, malah dibawa lari. Kan yang banyak seperti itu, ya. Jadi ini, warga Makassar, jangan mudah terbawa iming-iming, apapun penawarannya. Loh Pak Arli nawarkan apa ini? Saya tidak menawarkan apapun. Saya mengajak Anda, yuk bisnisnya ditingkatkan. Yang belum punya bisnis, cari peluang di sekitarnya. Ayo kita maju sama-sama menuju Indonesia, masyarakatnya bebas dari hutang dan riba. Ya. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju, jawab ini ya. Apa kabar? Nah, tepuk tangan untuk Anda ya. Oke. Tepuk tangannya mana loh? Aduh. Terus ngomong lunas lupa tepuk tangan ya. Oke, analogi 1 miliar ini. Cara yang stres. Cari pinjaman kemana ya? Cari uang cepat kemana ya? Betul Bapak Ibu? Banyak yang begitu. Jatuh tempo, cari uang mana ya? Cari pinjaman mana ya? Betul? Betul kan? Kring. Halo Bu, saya dari Bank EO. Bu, angsurannya belum masuk loh Bu, ini sudah telah 2 minggu Bu. BI checking Bu, hati-hati loh. Pak, BI checkingnya Pak gitu. Apa BI checking? BI checking adalah sejenis makanan ayam. Gitu? BI checking kok digagas. BI checking itu Bapak Ibu adalah ya, BI checking adalah sesuatu yang membuat Anda menjadi budaknya riba. Ya Allah, naudzubillah. Dulu yang saya jaga mati-matian adalah BI checking. Yang saya pelihara adalah BI checking supaya saya bisa ngutang kapanpun. Gitu. BI checking. Ini mohon maaf kalau saya ketemu saya langsung Anda jijik sama hutang itu ya wajar karena tujuan saya membuat orang jijik hutang. Ya. Kenapa? Hutang di masyarakat sudah menjadi hal biasa. Tidak ada jijik-jijiknya, tidak ada malu-malunya, tidak ada. Padahal hutang itu siang itu kita jadi apa? Kita akan malu di saat siang dan gelisah di saat malam.
Bener nggak? Bener nggak? Nah, gitu ya. Maka kita harus jijik sama utang ya. Ini gimana? Cara tenang, satu penghematan ekstrim. Pak, penghematan ekstrim piye? Penghematan ekstrim adalah kalau ada lampu, misalnya lampunya jejer 1, 2, 3, copot 2. Kalau satu aja sudah kelihatan. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Kalau tadinya keluar bensin, duit sekian gitu. Nah, dipotong. Penghematan ekstrim lah gitu. Kalau tadinya kita sering keluar ke mall seminggu sekali, sekarang 2 bulan sekali. Paham maksud saya? Ibu-ibu nih, ibu-ibu. Ya. Kalau mau beli apa-apa, tunda 1 hari. Nah, itu resepnya. Ini saya tuh nggak beli HP itu gara-gara sering nunda itu loh. Lihat HP di mall, bagus sih. Saya ngisi seminar nyuruh orang nunda sehari, berarti saya harus nunda sehari. Begitu sampai rumah, kepikiran nggak mau beli. Jadi beli enggak? Enggak jadi, buat apa juga ya, HP saya masih bisa dipakai. Makanya sampai sekarang HP saya jelek, enggak upgrade-upgrade gitu ya. Nah, makanya ini kalau ditelepon buat konsultasi itu kadang-kadang kalau terlalu banyak hang gitu. Ya. Tapi kan enggak apa-apa, yang rugi bukan saya gitu. Pak Ali mau beli HP, saya enggak butuh beli HP, ini masih bisa dipakai. Banyak yang konsultasi dengan ini, bahkan dari Sabang sampai Merauke, ya. Yang baca artikel saya, yang baca. Ada enggak yang sebelumnya sudah ngikutin saya, sebelum ikut seminar ini? Ada? Yang sudah ngikutin saya? Oh, ada beberapa ya, gitu. Oh, itu ada juga. Jadi ini ya, penghematan ekstrim. Yang berikutnya negosiasi. Ini adalah 3 hal yang mana harus kita potong. Itu adalah 1, kita pakai cara penghematan ekstrim. Yang kedua negosiasi. Yang ketiga adalah tambah penghasilan. Ojo kesusu. Jangan buru-buru. Ya, sabar. Resepnya adalah sabar. Perhitungkan matang-matang dan baru lakukan sebuah action. Ini hutang 1 miliar, apa yang bisa kita lakukan? Potongan-potongannya apa sih? Gitu. Jelas ya kalau saya bilang potongan-potongan? Jelas Bapak Ibu? Tadi misalnya waktu itu kan sepeda dipotong-potong, gitu. 1 miliar juga dipotong-potong. Jangan selesaikan dengan satu cara. Apa yang bisa kita lakukan kalau hutangnya 1 miliar? Rubah misalnya nih, ini contoh aja. Rubah sistem penjualan yang tadinya tempo, konsinyasi menjadi sistem penjualan cash and carry. Kalau tadinya modal kita banyak di toko-toko orang misalnya, gitu. Udah habis barangnya, tapi tidak dibayar-bayar. Malah diputer untuk kulaan yang lain. Kan repot gitu loh. Yang seperti tokonya cabut, jangan kasih barang lagi. Paham maksud saya? Saya sekarang kehabisan modal Pak, Bu. Kalau kita gengsinya sudah hilang kan berani ngomong gitu. Mohon maaf Pak, Bapak kan tokonya sudah besar. Saya itu supplier kecil Pak. Kalau bicara seperti itu saya tidak bisa jalan. Jadi sekarang saya tidak bisa stok Bapak Ibu lagi. Saya bisanya pembelian yang cash and carry gitu. Cash and carry itu apa? Cash tapi barangnya carry. Tahu carry? Ketinggalan, ya kan? Bayar cash di depan tapi barangnya nanti. Itu adalah cash and carry. Ya. Ini penghematan pribadi. Setuju enggak penghematan pribadi? Setuju ya? Saya nanti tunjukkan gimana penghematan pribadi. Negosiasi sama bank. Caranya ada. Nanti kalau jadi ini kita sampai duhur aja. Sampai duhur selesai. Jam berapa ini sekarang? Kurang berapa menit Mas kalau duhurnya? Masih 1 jam lagi? 1 jam lagi ya. Baik. Penghematan negosiasi sama bank nanti selesai duhur. Bagi yang mau konsultasi, saya masih di sini. Gitu. Sampai jam berapa Pak? Sampai gedungnya diizinkan untuk terbuka. Ya. Jadi saya tetap Bapak Ibu ya. Tapi materi saya selesaikan dulu sampai duhur. Terus keuntungan bisnis. Keuntungan bisnis bisa nggak dinaikkan? Kalau Anda paku sama jumlah hutang Anda akan pusing cara naikkan keuntungan bisnis. Tapi kalau keuntungan bisnis saya naikkan bulan ini 10%, bisa? Bisa 10%? 15% bisa? Bisa. Efisiensi karyawan 10% bisa? Bisa. Jadi kalau motong tuh kecil-kecil tadi loh. Perubahan tuh kecil-kecil, tapi di banyak bidang. Paham Bapak Ibu? Jadinya kita prihatin, tapi ora kroso. Prihatin tapi tidak terasa. Itu yang saya lakukan. Penghematan bisnis juga, yaitu merubah jalur distribusinya, merubah contoh penghematan bisnis saya itu kalau packing, gitu, itu makan biaya. Kan kita kirim barang itu sampai ke luar Jawa juga. Jadi packingnya harus packing kayu. Kalau di kantor itu packing kayu itu 20.000 di sana. Nah saya kan punya OB. Dia gajinya sekitar 1 jutaan OB saya. OB saya ini kerja pagi, pulangnya sore, kalau siang nggak ngapa-ngapain. Itu paling ada tamu dia bikin kopi. Nah,
Daripada dia nganggur nonton YouTube, OB saya, iya kok gitu, bebaskan di kantor nonton YouTube, nonton gitu ya, koneksinya banter. Akhirnya apa? OB saya kasih tugas beli kayu, beli geraji, dan dia geraji kayu untuk packing, gitu. Ngasih packing, gajinya tak kasih tambahan dikit, gitu. Tapi saya tidak membayar lagi 20.000 kali, minimal sekitar 10 kali packing per hari. 20.000 kali 10, 200.000, kalau kali 1 bulan berapa? 6 juta. Saya ngasih OB saya 250.000 untuk beli kayu tidak sampai 1 juta. Saya bisa hemat 5 juta rupiah setiap bulan. Penghematan bisnis. Bisa dipahami sampai sini? Nah, biaya transfer di perusahaan saya juga besar sekali, biaya transfer itu. Jadi transfer itu biaya besar sekali. Maka saya cari lembaga atau bank yang mana tidak yang menggratiskan biaya transfer. Oh bisa kalau saldonya ada di situ, saldo minimal 25 juta. Oke, saya pakai itu. Saya bisa menghemat 7,5 juta setiap bulan. Jadi penghematan bisnis, paham ya sampai sini ya? Nah ini. Terus, ini bab 3 nilai. Nilai adalah hanya mengeluarkan untuk sesuatu yang bernilai. Tadi T apa? T-nya apa? E-nya apa? N-nya apa? Nilai. Maksudnya apa, Pak? Nilai adalah kita hanya mengeluarkan sesuatu yang bernilai tinggi. Kita tidak mengeluarkan sesuatu yang bernilai rendah. Contoh, saya mau beli mobil baru, harga 200 juta. 1 tahun kemudian harganya turun apa naik? Turun, maka dia yang menurun, tidak akan saya beli mobil baru. Lebih baik saya beli yang second dengan harga 80-an juta. Sing penting kan mobil, betul? Betul? Yang penting kan cash, betul? Kan gitu. Daripada tak kredit, sudahlah harganya turun, kredit lagi gitu loh. Memang sih gaya gitu ya. Tapi kan itu tadi, kata Einstein, ingat, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Berarti yang banyak gaya banyak tekanan ya. Jadi kalau disalahkan orang nanti Anda yang bilang, bukan saya ya. Tolong Pak. Baik Bapak Ibu, saya ini ingin mengajarkan pada Anda, saya menunjukkan pada Anda tentang sebuah kalkulator bebas hutang ya. Makanya di dalam e-book, Bapak Ibu yang belum tahu e-book itu apa? Ada yang belum tahu e-book itu apa? E-book adalah buku digital yang mana bukanya pakai komputer ya. Buku itu sudah saya jual lama, sudah setahun yang lalu, dan ramai sekali sampai hari ini. Setiap saya seminar, saya biasanya disuruh bawa. Terakhir kemarin pas saya seminar di Solo, saya enggak bawa, ya kan? Saya enggak bawa, maka orang protes. Makanya sekarang kalau seminar saya selalu bawa. Harganya berapa e-book itu? Di internet selalu saya jual, sampai hari ini pun saya jual dengan harga 185.000, saya kemas dalam CD. Ya, 185.000. Tapi kalau Bapak Ibu berminat, ya silakan dibeli dengan harga 100.000 khusus Anda yang ikut acara Makassar ini. Setuju Bapak Ibu? Ya, jadi saya diskon ya, karena Anda sudah datang ke sini bertemu dengan saya, maka saya diskon. Baik, saya tidak akan cerita banyak tentang e-book. Pak, kalau nggak beli e-book gimana? Bisa ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah dengar seminar ini ya. Isinya sama enggak Pak? Sama. Hanya bagi Anda yang ingin mendalami dan praktek langsung ya. Karena di dalam e-book sudah saya sertakan kalkulator juga, kelengkapan-kelengkapan, video-video yang mana bisa membantu Anda. Baik, ini saya punya satu contoh kasus. Yang kasus 2 aja yang mudah. Saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu sekalian tentang kisah seorang suami istri ya. Jadi ini ceritanya adalah kalkulator Excel. Kalkulatornya sih biasa ya, perhitungannya perhitungan standar dan bukan perhitungan-perhitungan yang rumit, tidak. Semua orang bisa bikin kalkulator semacam ini. Kenapa saya sampaikan di sini adalah kalkulator inilah yang saya gunakan di November 2012 sehingga akhirnya saya bisa memilah-milah kondisi keuangan saya dan akhirnya berhasil. Di dalam CD tersebut. Dan berkah. Nah, yang pertama di sini kita lihat, nanti kalau ngisi gimana saya ajarin. Tujuannya apa sih ngisi kalkulator ini? Supaya kalau sudah diisi pemasukan, aset, kalau punya aset, punya enggak passive income, harta, gitu. Nah ini nilai hartanya berapa, pengeluaran,
Utang punya ndak utangnya, ini utangnya banyak banget ini. BTN. Ada yang utangnya lebih dari satu? Ada apa banyak? Ayo Bapak Ibu hilangkan gengsi, jadi nggak usah gengsi kalau ngomong banyak. Ada apa banyak? Itu dong ya, yang nggak gengsi saya. Nah, loh iya karena syaratnya itu. Jadi kalau orang malu bertanya, berarti dia masih menyimpan gengsi. Lawang pembicaraannya aja nggak gengsi, mosok pesertanya gengsi kan lucu. Nah, ini ya. Sisihkan ini di kolom sini artinya apa hasil akhir ya dari semuanya. Artinya si keluarga ini bapak bekerja, ibu bekerja, gajinya juga lumayan, tapi setiap bulan dia minus 5 juta. Ada enggak yang minusnya 5 juta? Yang lebih kecil 5 juta ada? Yang lebih besar dari 5 juta mau angkat tangan? Oh ya. Saya doakan minusnya berkurang dan jadi plus ya. Jadi ini minus 5 juta. Biasanya yang dilakukan apa Bu kalau minusnya 5 juta? Berusaha mencari tambahan ya toh. Pinjaman Bu? Jangan. Kalau sudah ikut seminarnya Arli jangan cari pinjaman untuk membayar hutang. Tidak menyelesaikan masalah, hanya mempertahankan BI checking. Gitu. Padahal BI checking sudah saya bilang pada Anda, itu adalah sarana yang membuat Anda menjadi budak dari riba. BI checking jelek, nggak apa-apa. Yang penting BI checking kita sama Allah masih baik. Paham ya? Paham ya? Gitu loh. BI checking elek ora apa-apa. Yang penting istri masih sayang, suami masih cinta. Nah, ya kan? Gimana masih cinta Pak? Ditagih terus kok gitu ya. Debt collector datang terus gimana ngomong cinta ya. Sisihkan, ini misalnya sisihkannya adalah minus 5 juta. Goal saya adalah membuat minus. Bapak Ibu, yuk kita analisa sama-sama dengan kalkulator ini. Pemasukan gaji suami 2 juta, gaji istri 2 juta 200, lembur suami 800. Aduh, suami sama lembur dengan kondisi seperti ini. Kalau di sini banyak yang lebih parah, berarti saya lebih prihatin lagi. Ya, intensif istri 250.000. Artinya sudah ketahuan sepasang suami istri ini tidak memiliki banyak waktu setiap harinya. Paham ya? Banyak gitu ya di Makassar ya. Di Jakarta banyak banget soalnya gitu ya. Kemarin pas saya ngomong ini, waduh di Jakarta gini semua Pak gitu ya. Mudah-mudahan Makassar tidak ya. Banyak juga. Makanya saya diundang ya gitu ya. Kalau nggak banyak kan Pak Arli nggak diundang Pak gitu. Oke. Yang berikutnya bisnis online. Maksudnya itu dia jualan online shop. Dia cerita sama saya. Saya tuh punya online shop Mas. Online shop apa? Ya kadang jualannya ya apa pakaian anak-anak, kadang-kadang ya popok lucu-lucu, ya kan sepatu bayi lucu, kadang-kadang jilbab ya tak jual. Ya yang penting apa yang menarik tak jual lah Mas gitu. Tertarik nggak sama suaminya? Tertarik. Mau jual nggak? Enggak sih gitu ya. Jadi ya ini bisnis online 1 juta rata-rata ini. Kadang-kadang dia dapat 500, kadang-kadang pernah dapat 3 juta. Ya ini sudah lama dia bisnis online. Artinya bisnis ini tidak perlu dia penjual online. Paham ya? Kemudian harta. Rumah 300 juta. KPR ini. Tanah 30 juta. Ya, ini kebetulan dia beli tanahnya di kampung, 30 juta dapat. Kalau di Makassar dapat? 2 kali 1 buat celengan besok ya. Tanah 20 juta. Punya Samsung Galaxy Tab. Waduh ya, berarti ini lebih gaya daripada saya ya gitu. Ya Allah, minusnya aja segitu kok gaya banget HP-nya. BB-nya 1, BB 2, HP 1, HP 2, ini suami istri. Lemari pakaian 4,5 juta. Wah, hebat banget lemari pakaiannya 4,5 juta. Top. Lemari pakaian 2 500.000, kulkas 500. Ini hitungan secondnya ya. Vacuum cleaner, TV-nya 2. Hebat banget ini. Utangnya banyak, TV-nya 2. Saya bingung gimana nontonnya ini, apa dibawa ke kantor mungkin TV-nya ya. Mesin cuci, laptop, motor, tempat tidur, matras 2 unit, peralatan dapur. Pak Arli, apa perlu semuanya saya tulis? Perlu sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menghadapi kalkulator saya, tulis apa yang kita miliki. Dan jangan lupa tulis juga hutang-hutang kita
Jadi imbang gitu loh. Nek mikirnya utang tok, nanti kan pikiran kita gampang stres. Tapi kalau ini utang saya, ini apa yang saya miliki kan balance gitu loh. Jadinya kan kita bersyukur juga. Jadi jangan jadi orang nanti mengeluh terus kalau nulisnya utang tok. Nah ini nama hutang. Rumah BTN masih 93 bulan, Danamon 4 bulan, motor segala macam, lemari, ya Allah, lemarinya hutang ternyata ya. Mantap, luar biasa. Pegadaian Mas Mama, berarti mas-masan punya ibunya ya, dan bunga-bunga itu nama saudaranya. Jadi masnya digadein juga ya. Ini luar biasa ini. Tapi dia pernah cerita sama saya, ini gara-gara dia punya utang, pengen untung cepat, akhirnya dia terjeblos di sebuah investasi bodong. Ceritanya gitu. Ini orang itu seperti itu. Utang dengan kakak ya, modal cappuccino cincau tadi, utang dengan bapak dan sebagainya. Kemudian kita lihat sekarang adalah pengeluarannya. Ya. Yuk fokus pada pengeluaran. Tadi kuncinya apa? Penghematan ekstrim. Mas Arli, penghematan ekstrim itu gimana? Ini yang saya contohkan pada Anda. Tanpa menambah penghasilan pun Anda bisa mengurangi minus, bahkan merubah minus di rumah tangga menjadi plus. Hanya dengan penghematan ekstrim. Setelah penghematan ekstrim baru kita nambah penghasilan. Coba kebayang Bu, sudahlah tidak punya waktu, pengennya nambah penghasilan, tapi kehidupannya masih boros. Kira-kira selesai tidak utangnya? Tidak selesai. Hemat dulu, baru tambah penghasilan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Saya minum kopi dulu, karena sudah dibikin Mas Fatur. Baik, saya lanjut ya. Kita mulai penghematan ekstrim. Gimana caranya Mas? Penghematan ekstrim. Caranya adalah ya dipotong apa yang ada angkanya dulu. Loh Mas, kalau dipotong gimana? Ya gak apa-apa, wong ini Excel aja kok, dipotong kan gak apa-apa gitu loh. Misalnya ini 900.000 tak rubah jadi 0 kan gak resiko. Wong ini cuma Excel. Paham ya? Ini kan tulisannya. Supaya apa? Supaya kita paham dulu kalau ini saya potong, hasilnya berapa, cocok nggak dengan resikonya, gitu loh, paham nggak Bapak Ibu? Ribawi, kalau syariah itu adalah unsurnya tolong menolong, tapi kalau riba unsurnya adalah komersil dan dolim. Setuju nggak ini kira-kira? Setuju ya? Unsurnya seperti itu, ya. Jadi makanya banyak orang yang terdolimi dari sistem riba. Punya motor, enggak ngangsur 3 bulan, ditarik enggak. Padahal orangnya benar-benar enggak punya uang, pengennya negosiasi, dibentak apa dihalusin. Ya, Anda loh yang ngomong, berarti pengalaman. Oke, saya lanjut ya. Uang jajan, anak, makan, dan lain-lain. Nanti aja lah, ini dulu aja yang jelas. Susu anak dikurangi enggak? Janganlah Pak, tega banget Pak Arli, ini susu anak kok dikurangi. Ya, oke, janganlah. BB 1, 2, ini 2 orang, BB-nya ada 2, HP-nya ada 2. Pemborosan atau tidak? Pemborosan. 1 aja cukup, 1 orang cukup ya. Suaminya BB-nya dipakai apa? Pakai jualan online enggak? Yang pakai jualan online berapa? 1 kan? Hanya si istri, berarti BB-nya itu cuma 1 yang kepake, yang 1 di apa namanya kita jual ya. Dijual berapa Pak? Ya terserah, sak payune, yang penting enggak ngisi pulsa ya. HP 1, HP 2, oke. Ini HP-nya dikurangi. Suami pakai HP, ngisi pulsa tetap 100.000. Pak, ojo boros-boros ya, aku tetap cinta kamu lah, enggak usah sering telepon aku. Ya. Oke, berarti pulsanya tak kurangi 50.000. Setuju? Ya mau enggak mau suami harus setuju ya. BB-nya 1 buat jualan, yang 100.000 karena produktif, yang satunya dijual, saya nolkan. Setuju? Setuju. Pengeluaran kita sudah berkurang. Susu anak jangan dikurangi, pampers juga jangan belanja. Bu, belanja dikurangi enggak ya Bu? Boleh enggak saya kurangi Bu? Bu, saya tanya beneran nih Bu, utangnya banyak ini Bu, boleh enggak saya kurangi Bu? Boleh ya, kurangi berapa? Enggak usah banyak-banyak ya, sebulan tak kurangi 100.000 ya. Masih bisa? Bisa ya? Kurangi 100.000 ya, berarti tinggal 800.000. Kalau biasanya belanja 900, sekarang belanjanya 800, masih bisa Bu? Masih sanggup? Insya Allah ya. Bismillah. Waduh ini
Ada TV langganan. Waduh, top banget ya. Utangnya banyak, pakai TV langganan. Pakai antena, Bu, ya. Antena UHF. Ya toh. Kalau saya sih ekstrim, jual aja dulu TV-nya. Gitu. Karena kebanyakan TV itu berita-beritanya nggak bener. Kebanyakan TV bisa bicara kalau nggak dulu itu pembunuhan, ya toh, korupsi, betul kan? Dari sejak kapan, Bu? Sejak saya kecil itu sampai sekarang berita itu tidak pernah berubah, betul nggak? Ya kan jarang-jarang ada yang nebar manfaat ya seperti Umat TV ini ya. Nah ini sekalian mumpung sponsor tak sebut Pak, tidak apa-apa. Ya Umat TV ini kan manfaat itu kajian-kajian yang bermanfaat itu bagus. Nah TV kok sing dianu beritanya sing iki kelompok ini tidak suka sama kelompok sana, kelompok sini tidak suka sama, menimbulkan perpecahan gitu loh. Media itu yang benar. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau dengar berita jangan langsung ditelan mentah-mentah terus di-share, jangan. Ya toh? Yang nyebarkan berita itu juga manusia, ada kepentingan. Anda jadi korban berita. Ya, hati-hati ya, jangan mudah terprovokasi. Kita masyarakat yang cerdas. Top TV. Nah ini dinolkan enggak nih? Nolkan dulu ya. Nanti kalau punya uang beli lagi ya. Oke, nol. Setuju ya, sepakat. Telepon rumah ini abonemen paling ya. Listrik. Kurangi ya, tapi jangan banyak-banyak lah, jangan tuh, paling ini jangan terlalu gitu ya. 220.000, saya ganti 180.000. Jadi kalau pakai AC, tadinya AC ngedrop apa full, sekarang dikurangi ya, pakai AC 4 jam aja, setuju? Itu habis gitu pakai kipas ya. Nggak apa-apa ya. Olahraga. Kredit HP, wah HP kok kredit itu loh. Gitu. HP yang 100.000 aja ada kok data kredit barang. Angsuran bon kantor, upah gosok pakaian, mengaji anak, ya Allah, SPP anak sekolah, jangan, ojek anak sekolah, jangan. Listrik sudah, kredit HP. Tadi kan HP-nya dijual. No. Lemari. Kredit lemari. Angsurannya 687. Nah, ini istri saya pasti tak marah ini, gitu. Masuk lemari ini kredit. Mbok geraji aja gitu, beli triplek digeraji, gitu. Gitu. Kan bisa. Fungsinya adalah untuk menyimpan pakaian. Kan gitu. Itu nggak perlu kredit. Nggak ada yang lihat juga, ada nggak tamu masuk kamar? Nggak ada, sudah tahu kamarnya kunci, jangan boleh tamu masuk kamar. Nanti lemarinya kelihatan. Ya. Jadi nggak usah kredit gitu loh maksud saya. Ya, setuju Bapak Ibu? Apa solusinya? Panggil debt kolektornya, Pak, lemariku ambil. Nol. Saya pernah lakukan ini pada saat saya kredit mesin cuci Bapak Ibu. Karena saya terlalu terbebani mesin cuci saya, besok tak telepon orangnya, Mas, mesin cuciku besok diambil aja, saya tidak kuat ngangsur. Ya, tapi tidak apa-apa kalau semuanya dilakukan karena Allah. Saya ingin menghindari riba. Ya, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, terbukti sama saya. Riba saya tinggalkan 900.000. Kebetulan dikasih hadiah karena saya dianggap nurut waktu itu. Dianggap nurut ya. Tapi masalahnya itu ya, Anda masih nurut sama Allah tapi masih ngopeni BI checking dulu masalahnya. Nih sekarang, yuk sementara ya, sementara kita lihat nih, minusnya ada berapa nih? Tadi berapa? 5 juta. Jadi berapa Bapak Ibu? Jadi berapa? Minus 3 juta. Berkurang? Berkurang. Belum menambah penghasilan, tapi sudah berkurang minusnya. Mau lagi? Mau lagi? Lebih ekstrim lagi ya? Angsuran. Kredit motor. Yuk kita ngomong kredit motor dulu. 650.000. Apa yang harus kita lakukan?
Jual. Kemudian motornya saya jual, ya toh, berarti ini 0. Berarti motor, tak cari ini harta. Motor, oke, ini tadi BB sudah ya, lemari pakaian. Ini yang 4,5 juta ini sudah 0. Lemari pakaian 2, masihlah kulkas, masih vakum cleaner. Motor 10 juta kita jual ya. Angsurannya berapa tadi? 600.000 dan hutang motor adalah 13 juta 20 bulan. Oh, ini harganya. Jadi intinya motor itu kita jual, ya dianggap hilang aja ya motornya ya. Ya tak anggap motornya hilang lah, kasihan banget. Tapi sebetulnya masih bisa dihitung ini. Tapi oke lah, saya anggap hilang aja lah gitu. Saya anggap hilang. Dulu mobil saya anggap hilang. Karena BMW seri 520i itu saya jual 29 juta rupiah. Padahal saya belinya nggak segitu. Untuk bayar bunganya saya banyak, untuk bayar perawatannya sudah habis 30 juta dalam 2 tahun. Jadi itu sing penting besok saya nggak ngangsur lagi. Ya, itu. Jadi motor, lemari, bon kantor, ojek anak sekolah, SPP, mengaji, ini Danamon, ini KTA. Coba KTA saya nolkan. Angsuran rumah. Loh Pak, kalau ini dinolkan saya harus di kolong jembatan. Ya. Oke, tak hitung ya. Rumah harganya berapa? 300 juta. Ya, ini hutangnya 260 juta. Kalau misalnya dijual impas jadi 0, ini jadi 0. Terus kemudian di sini saya tulis cash 40, cash 40 juta. Dari mana Pak? Seandainya rumahnya tak jual, maka dia masih nyimpen cash 40 juta. Bisa dipahami sampai sini? Kan masih masa angsuran itu ya, kurangi. Tapi kan hutangnya berkurang. Motor sudah tidak ada hutang, lemari sudah tidak ada hutang, ya kan? Pegadaian masih bon kantor, HP sudah tidak ada hutang, dilepas. Kartu kredit, hutangnya masih, ya. Dan namun masih. Yuk kita lihat, minusnya tinggal 1,8. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Masih kurang? Lanjut Mbak? Lanjut ya, yuk. Loh Pak, lah berarti aku nanti ditagih-tagih kalau rumah dijual, kan enggak ditagih. Motor dijual, beli second, kan punya 40 juta. Sekarang beli motor second yang 2,5 juta bisa? Bisa. Jadi di sini saya punya, yuk hitung yuk. Berarti aku beli motor Mas. Motor Astrea Legenda 2,5 juta. Kalau saya beli motor harga 2,5 juta second, tahun depan saya jual harganya berapa? Sama Bapak Ibu. Ini hebatnya motor second dan harga murah. Bentuknya memang tidak karu-karuan, ya kan? Tapi baru nilainya turun terus, merugikan kita. Motor sudah kita beli harganya ya sudah segitu. 2 tahun kemudian dijual ya tetap segitu. Paham Bapak Ibu? Itu makanya kenapa saya tidak pakai mobil baru. Mobil saya juga mobil second. Mau tahu berapa harga mobil saya? Mobil saya harganya cuma 67 juta. Saya belinya di Jakarta, saya beli dengan cash. Gitu. Mercy C180, tahunnya 95. Gitu. Nyaman dipakai, enggak bunyi dit gitu. Kalau mobil baru yang itu kan ngangsur toh. Jadi kalau di suaranya klaksonnya ini banyak yang jengkel sama saya ya. Jangan sakit hati Pak ya. Enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sadar terus mobilnya dijualin ganti yang second. Ya, yang penting tidak gengsi, ya toh. Ya kan orang Pak Arli kan direk mobilnya tua, gitu. Teman-teman satu level sama saya, cuma mobilnya baru-baru hebat-hebat kok. Ada yang mobilnya di atas 1 M juga teman-teman saya.
Gitu. Kenapa Pak Arli mobilnya 60 juta? Tapi kan klaksonnya indah, elegan, gitu. Nah itu mobilnya 1 miliar, klaksonnya dit kredit, aduh, kacau jadinya ya. Baik, Ibu jangan banyak ketawa kalau lihat saya ya. Saya lanjut ya. Kulkas jangan dijual, vacuum cleaner, TV. Jual enggak Bapak Ibu? Jual Bapak Ibu? Kalau TV-nya cuma untuk nonton berita-berita yang enggak jelas, nonton sesuatu yang enggak ada manfaatnya, yuk kita jual. 0. Saya pernah hidup tanpa TV 3 tahun Bapak Ibu. Bukan enggak mampu beli, tapi tidak mau beli karena kalau saya nonton TV enggak ada yang manfaat, ya. Punya cash sekarang? Punya 1.200.000. Oke ya, ini cash hasil jual TV. 40 juta buat kontrak rumah. Setahun berapa? 10 juta. Ada ya rumah setahun 10 juta? Di sini ada? Ya kontraklah 2 tahun. Berarti 20 juta. Sisanya maksudnya. Saya itu, properti saya itu pabrik Bapak Ibu, saya beli dengan cash di Salatiga. Sak mesin-mesinnya, ya angkanya tahu sendiri angka sebuah pabrik nilainya berapa. Ya kan? Tidak mungkin seharga rumah, betul kan? Betul Bapak Ibu ya? Lahannya pun tidak seluas rumah, lebih luas daripada rumah. Tapi tahu saya tinggal di mana? Saya tinggal di rumah kontrakan. Diam aja Mas Sambil Mas itu. Saya tinggal di rumah kontrakan di Solo ya. Jadi Pak Arli ini bebas hutang, tidak pakai KPR, tinggalnya masih kontrak. Pak Arli gengsi enggak? Enggak, karena orang yang gengsi tetangga-tetangga saya rumahnya juga ada klaksonnya. Dit kredit gitu. Mulia mana? Hutang sama kontrak. Mulia mana? Kalau mulia mana? KPR sama kontrak, orang mesti bilang mulia KPR Pak. Tapi kalau mulia mana? Hutang sama kontrak. Hutang sama sewa. Mulia sewa. Jadi Anda yang masih kontrak, Anda lebih mulia daripada yang berhutang. Tepuk tangan dulu. Mikirnya itu balik-balik gitu loh. Gara-gara ikut masyarakat, gara-gara bahasa bank sudah umum, ambil rumah 10 tahun, ambil rumah 15 tahun, berarti kita akan terikat dengan riba 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Iya kan? Satu set peralatan. Oke, jadi berapa ini hutangnya? Yuk kita lihat aja. Ini simpel aja, perhitungan simpel aja ya. Hutang dengan teman ini gara-gara dia ketipu ya. Oke, sekarang kita lihat 1,8 juta masih belum berubah. Ojek anak sekolah, angsuran bon, listrik sudah dikurangi, telepon rumah, top TV, belanja sudah dikurangi, pampers anak, susu BB sudah dikurangi, bensin motor kurangi ya 180.000. Cut enggak nih kartu kredit? Kartu kredit Pak, kalau di cut saya ditelepon. Ya diteleponnya dijawab toh. Nanti setelah jam 12 saya kasih tahu caranya. Bagaimana cara menjawabnya dan bernegosiasi. Saya pernah menegokan kartu kredit itu punya saudara saya 140 juta cuman bayar kalau nggak salah 130 juta bayarnya cuman 60 juta apa 70 juta saya lupa. Jadi motongnya bisa jauh sekali. Ada caranya. Mau tahu caranya? Ya nanti aja. Tapi intinya di-cut dulu ya. Potong dulu. Ini soalnya dia bayar minimal dok. Kasihan. Lain-lain jajan, waduh ini anaknya juga jajan terus gitu ya. Cut ya. Cutlah jadi 900.000 gitu. Ya. Jangan pakai lain-lain kalau hidup itu, ya. Hidup itu jangan lain-lain, satu macam aja, ya. Maksudnya lain-lain Pak, harus terencana. Yang belum direncanakan apapun keperluan lain-lain. Paham Bapak Ibu? Kalau kita dalam kondisi yang prihatin, saya gitu, ya. Oke, ini sudah, yuk dilihat lagi yuk, masih berapa sisanya. Tinggal 600.000, seneng Bapak Ibu. Tadi minusnya 5 juta, sekarang minusnya 600.000. Dan sudah punya cash. Cashnya berapa? 20 juta. Yuk hutangnya, hutang pegadaian, emasnya mamah sama ini bayar
bayar punya cash kok, bayar dulu ya kan. Bon kantor bayar cuman segini yuk, itu 4 bulan bayar. Artinya di sini angsuran kantor tadi, angsuran bon kantor jadi 0. Setuju Bapak Ibu? Paham ya caranya? Yuk lihat lagi, yuk sisihkan 100.000 minusnya. Dia titipkan di minimarket. Kalau sudah angsurannya diselesaikan semuanya, maksudnya sudah ditata ulang, baru nambah penghasilan, setuju ya? Tadinya kan enggak konsen nih ngurusin es, kenapa? Karena konsennya cari pinjaman di mana terus. Waduh, minus 5 juta, pinjam siapa lagi? Akhirnya pinjam mamanya, pinjam ini segala macam. Itu ya. Sekarang kan sudah enggak mikir itu, artinya mikir bisnis. Targetnya ribu keuntungan. Bapak Ibu, plusnya dari berapa? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Oke Mas, kalau begitu sekarang suami ndak usah lembur karena sudah punya es cappuccino. Gitu. Atau ini apa namanya? Ndak usah lembur lah suami. Biasa aja, gitu. Suami bantuin mikir jadi 1 juta, bisa Bapak Ibu? Yuk lihat dulu kira-kira seperti ini ya. Terus kemudian Bapak Ibu modalnya untuk cappuccino berapa nih? Cappuccino, satu set peralatan cappuccino adalah 4,5 juta rupiah. Nah, berarti Bapak Ibu hutang-hutang dia hanya bisa untuk menutup kebutuhan hidup selama 1 bulan. Ceritanya seperti ini ya. Nah, kemudian strateginya apa? Strateginya sekarang yang dibesarkan adalah passive income-nya seperti ini. Ini ada bisnis online. Kalau tadi sudah konsentrasi, tidak cari utang sana sini, bisnis online yuk ditingkatkan keuntungannya. Bisa Bapak Ibu, tidak usah banyak-banyak. Tingkatkan keuntungannya jadi 1.200.000 saja sebulan. Gitu? Kok 12 juta? 1.200.000. Artinya begini Bapak Ibu, ini masih punya cash berapa? Tadi kan sudah bayar utang. Yuk kita lihat cashnya. Ini ada cash 20 juta tambahin, tapi kan tadi sudah bayar utang toh. Utangnya tadi berapa? Sekitar 5 juta. Oke, ini tinggal 15 juta. Terus yang 10 juta saya gunakan untuk buka cabang cappuccino lagi, boleh? Boleh ya? Berarti ini tinggal punya tabungan 5 juta, punya kontrakan. Dikonsentrasi, ya konsentrasi yang baik cappuccinonya supaya menghasilkan. Kalau tadi punya 1 es cappuccino cincong. Perhitungan dulu ini, kalau kita nggak hitung nggak tahu. Jadi plus 2 juta. Kalau plus 2 juta berarti 2 bulan sekali bisa nggak nambah cappuccino? Bisa nggak? Nambah ya cappuccinonya ya. Oke, 2 bulan kemudian dia nambah 1 lagi cappuccino. 2 bulan kemudian dia nambah lagi 1 cappuccino. 2 bulan kemudian dia nambah lagi 1 cappuccino. Artinya plusnya berapa? Plusnya 5 juta. Ini adalah strategi keuangan Bapak Ibu. Plusnya 3 juta. Dia kembangkan terus 3 juta 1 bulan udah berapa? Boleh Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Cappuccino saja. Tidak.
kalkulator ini? Paham maksud saya? Utang fungsinya adalah untuk mengurangi semua penghematan ekstrim sehingga apa? Anda bisa merencanakan keuangan Anda. 30 hari yang saya lakukan adalah saya utek-utek kalkulator ini selama seminggu, kemudian saya lakukan sesuai apa yang saya tulis. Mobil tadi angsuran berapa tak coreti jadi 0000. Berarti kalau 0 diapakan mobilnya? Jual. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya ke dealer-dealer. Pak, mau nggak beli mobil saya? Nggak mau, mobilmu itu mobil Eropa, saya nggak mau. Pak, mau nggak beli, Pak? Nggak berani, Mas. Mau beli? Nggak berani. Akhirnya tahu, akhirnya yang beli mobil saya orang mana? Tahu. Yang beli orang Kendari. Datang ke Solo, dibawa ke Kendari mobil saya. Gitu. Dibeli dengan harga murah. Dia telepon, Pak, kalau boleh tak beli murah, tak transfer sekarang. Tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi saya bilang boleh. Rugi nggak? Rugi. Keuntungannya apa? Keuntungan bulan depan saya sudah tidak ngangsur. Hilanglah satu perkara. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Jadi jangan bebani diri Anda terlalu banyak karena Anda mau naik gunung, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yuk kita lanjut. Bab ketiga, nilai. Maksudnya nilai adalah itu tadi, kalkulator bebas hutang. Penghematan ekstrim baru nambah penghasilan. Pak, lihat tadi masalah kartu kredit kok dimatikan. Angsuran rumah Pak, angsuran rumah bisa nggak dimacetkan? Bisa. Tapi resikonya ditagih dan rumahnya dilelang. Ya, bisa dimacetkan, tapi resikonya dilelang. Pak, kalau sudah terlanjur macet, Pak, tidak dimacetkan. Ada caranya, nanti kita bisa diskusikan di tanya jawab. Intinya adalah Bapak Ibu, yang kita lakukan tadi adalah membuat tandon keuangan. Merubah istilahnya, kalau tandon keuangan itu tahu tandon air. Kalau air kita baru mati, masih punya simpanan air. Banyak sekali orang yang penghasilannya naik turun dan tidak punya tandon. Itu sama dengan Anda tinggal di daerah yang airnya kadang hidup, kadang tidak hidup, tapi Anda tidak punya tandon air, makanya kadang-kadang juga bingung mau mandi bagaimana. Sama, kalau Anda tidak punya tandon keuangan, maka keuangan Anda tidak akan bisa stabil. Dunia tidak ada yang stabil, bisnis tidak ada yang stabil, penghasilan tidak ada yang stabil. Semua tetap naik turun sesuai dengan kondisi di negara kita. Tiba-tiba di PHK, bisa nggak? Bisa. Kalau nggak punya tandon bingung. Nah, tandon ini bagaimana? Yang saya terapkan minimal untuk angka aman adalah 6 kali lipat daripada pengeluaran kita. Paham ya? 6 kali lipat. Jadi nabung tandon. Loh Pak Ali kan anti. Apakah nabungnya di bank enggak ada bunganya? Siapa bilang saya nabung di bank? Saya nabung dalam bentuk emas batangan dan secara tunai. Tidak saya beli dengan bentuk kredit. Saya tabung tandon saya bentuknya emas batangan. Bahkan kalau di dompet saya itu ada ATM saya isinya sedikit sekali, bahkan sering kosong. Kenapa? Karena uang itu lebih sering saya tarik dan saya kemana-mana selalu bawa. Untuk jaga-jaga saya bukan pakai uang cash, tapi saya pakainya emas batangan. Bentuknya koin ya boleh, bentuknya antam ya boleh, terserah. Tapi saya selalu pakai emas batangan seperti ini. Bisa dipahami? Emas saya jual buat beli tanah. Ada properti murah, cukup emasnya dibuat beli, maka emasnya saya jual buat beli properti. Makanya kemarin ada orang bingung-bingung dolar naik. Saya enggak bingung karena enggak pengaruh gitu. Karena saya enggak punya rupiah gitu, punyanya emas. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Karena uang yang sesungguhnya adalah emas. Tapi jangan sampai Anda mencintai emas, ya. Jangan sampai mencintai emas. Itu hanya sarana untuk menjaga nilai harta kita. Pak, kalau kita mempermainkan harga emas bagaimana? Itu tidak boleh, ya, haram hukumnya. Beli murah hanya dijual pada saat nanti harganya naik. Tujuannya itu Anda kena dosa, tidak boleh, ya, hukumnya haram. Tapi kalau nyimpen aja, dibeli untuk satu kebutuhan, misalnya keperluan, beli properti, beli apa segala macam, tidak peduli harga emas itu berapa, tidak masalah. Nah, ini tadi kalkulator bebas hutang, ya, yang saya ini ada, tahu Robert Kiyosaki? Pernah baca bukunya? Judulnya apa? Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, gitu. Tahu enggak? Kalau ternyata Robert Kiyosaki ini adalah paman saya.
ya kan wajahnya mirip juga gitu, cuman bedanya dia putih, saya hitam. Loser quit when they fail, winner fail until they succeed. Semalam Om Robert ini, saya di hotel, email sama saya, Li, kamu besok ngisi acara Makassar ya? Nggih Om. Gitu. Saya titip pesan buat orang Makassar, bisa? Bisa. Gitu. Ya. Nah, Om, oke, tak kirim ya videonya lewat email, besok kamu setel. Tapi sayang, Robert Kiyosaki ini orang HW. Bahasanya bahasa Inggris, dan dia hanya bisa bahasa itu. Tapi karena dia menghargai saya, maka dia pakai bahasa saya. Tapi jujur di sini yang paham bahasa Jawa berapa orang ya? Anda paham bahasa Jawa? Ya, yang tidak paham, mudah-mudahan Anda paham bagaimana Robert Kiyosaki bicara bahasa Jawa. Yuk kita setel bersama-sama. Iki ilmune tenanan, ojo do main-main. Nek sampean pengen sugih ana petang perkara. Ya. Kuwi kudu aja sampe lali pokoke. Sing pertama kuwi tenanan iki. Dadi aku ora ngapusi kuwi singkatan saka emoh sugih. Dadi kabeh wong sing emoh sugih ya, sing bendina kerja kuwi ora iso kaya aku. Ngerti apa ora? Bendina aku ngeteke bojoku ngene iki ning pasar, blonjo ora entek-entek duitku. Nek aku ngene sugih, enak. Saya tak teruske. Nah, tunggale kuwi S kuwi apa? S kuwi ya wong sing senenge kerja dhewe. Nah, kaya artis ya. Sampean mesti dhisik pengen dadi artis to. Aku yo ngerti kok ya. Nah, dadi S iki ya duwite akeh, tapi ya ora iso sugih ya lho. Nah, soalnya apa-apa digarap dhewe. Saya tak teruske. Sing berikute kuwi B kuwi wong sing duwe perusahaan gede ya. Pokoke mempekerjakan banyak orang gitu, jadi duitnya mlebu kabeh neng wong sing B iki ya. Nah, kuwi sangar, sip pokoke. Jos, intine B iki wong sing ora tau kerja. Nah, bedane apa antara B karo S iki ya? Engko tak jelas neng mburi wae. Tapi nek do pengen do iso bayar utang, dadi wong sing I kuwi investor ya. Investor iku wong sing duwe aset. Dadi duitnya do kerja dhewe-dhewe. B kuwi duwe bisnis sing bersistem ya. Nah, iki senengane kerja karo B, ngono. Di spidolku mau. Lah lagi. Nah, iki Pur, ya. Iki dudu Pak Pur. Dadi aja salah paham ya. Dudu Pak Pur, sekali lagi dudu Pak Pur, ya. Tak lebokne kene sik. Pur kuwi bahasa Inggris, sing artine kere, tapi aja do nesu lho ya. Tenan, aku ora ngenyek kowe soalé. Nah, terus rich kuwi artine sugih. Nek dorong ngerti, engko tak jelaske. Kenapa tak omong sugih soalnya profesi sing sebelah kanan iki padha duwe aset. Aset kuwi ora dikapak-kapakne duit masuk terus. Beda karo wong kere. Aku jenenge kelingan iki mesti nangis. Apa-apa susah gitu. Diuntang-anting rono rene. Lah napa wong sugih kuwi penak? Soale sing kerja kuwi asete kaya investor. Gitu. Nah ngene iki. Dadi wong-wong sing sebelah kene iki kudu kerja terus, ora etuk mandeg gitu. Loro ya tetep kerja, beda karo sing sebelah kene. Deloken wong sugih kuwi freedom ya utawa bebas. Lho kok iso bebas ki piye? B karo I kuwi bebas bukan karena duitnya akeh. Tapi B karo I kuwi duwe aset sing marake duit mlebu terus bendina. Jaranku ya iki omahku. Dadi kanca-kanca kabeh sing do pengen bebas utang, cepet ya buka aja lali www.kartukredit.tv ya. Kuwi apik. Aja sampai lali. Kabeh butuh usaha, tak dongake kabeh sehat, waras, rezekine akeh dan bahagia sampai tua. Kaya aku ngene. Rezeki wis diatur karo sing kuwasa. Dadi ora perlu susah. Tenang wae, sing penting do tenanan. Ya, itu tadi adalah sebuah parodi ya dari Robert Kiyosaki. Intinya tidak penting sebetulnya apa yang disampaikan ya. Tapi minimal Anda bisa senyum-senyum sendiri di tengah tekanan hutang. Ya, intinya seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Bab 4 adalah action. Tidak ada hal, metode yang bisa diwujudkan selain dengan action. Bab pertama apa,
Tuhan. E-nya apa? N-nya nilai. Kemudian A-nya adalah action. Bertindak. Bertindak itu tidak usah banyak berpikir. Lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Seperti yang saya lakukan juga gitu. Sudah ditulis di Excel. Apa kata orang nanti, apa kata tetangga saya, apa kata saudara saya, apapun kata mereka, yang penting saya lakukan rencana saya. Paham ya? Listen aja. Yang berikutnya, oh ya, di dalam e-book saya juga sertakan bagaimana saya membangun bisnis. Ini clue-cluenya ya. Bagaimana bisnis itu nggak pakai modal bank. Saya pernah buka toko komputer, modalnya cuma 40.000 di Jalan Jangli, Semarang. Jadi toko komputer, modal berapa? 40.000 rupiah. Saya bikin juga PT Sukses Niaga Solusindo yang sekarang punya pabrik juga dan sudah ada marketnya dimanapun seluruh Indonesia. Modalnya berapa? 900.000 rupiah. Bagaimana dasar-dasar saya ngambil keputusan, cara-cara saya berpikir, semuanya sudah saya tulis di e-book Membangun Usaha Tanpa Modal Bank. Pak, gimana caranya dapat? Kalau e-book ini tidak usah beli. E-book ini sudah saya cantumkan di dalam CD e-book 30 hari bebas hutang. Jadi itu isinya dua. Satu adalah 30 hari bebas hutang sama seperti yang saya sampaikan. Yang kedua isinya e-book tersebut. Bab kelima adalah negosiasi. Ya, cara menyelesaikan hutang selain kita potong-potong semuanya, kemudian kita negosiasi. Cara yang paling efektif negosiasi ya adalah tahu caranya gimana? Kalau negosiasi itu bukan cuma sama bank tok ya, sama beberapa orang. Dengan debt collector juga negosiasi, dengan bank juga negosiasi. Kalau dengan debt collector gampang, ramah, dahului menelpon. Saya tuh pernah dibantu juga sama debt collector. Jadi saya dekat sama debt collector, baik sama saya. Kenapa? Karena sering ke rumah saya. Caranya adalah kalau dia sering ke rumah saya, gitu, ke rumah untuk nagih, begitu, dok. Kan mukanya serem. Udahlah mukanya serem, dia habis ketemu orang yang nggak bayar utang udah lama. Datang ke rumah saya dengan pengen marah. Begitu di hadapan saya, dok. Ali, baru gitu. Saya langsung senyum. Oh, jenengan lagi. Monggo duduk dulu. Mau kopi apa teh? Jadi marah enggak kira-kira? Jadi marah enggak Bapak Ibu? Jadi marah sekeras apapun orang. Mau kopi apa teh? Itu rahasianya. Jadi kalau ada orang nagih, badannya gede-gede, silakan Pak. Mau kopi apa teh? Itu jurusnya. Yuk diulang sama-sama. Silakan Pak. Mau kopi apa teh? Ulangi lagi biar nanti mahir di depan debt collector. Silakan Pak. Mau kopi apa teh? Itu. Tapi sambil senyum ya. Jangan gini. Silakan Pak. Mau kopi apa teh? Tambah marah nanti. Sambil senyum ya, enak ya. Dahului menelpon. Saya sering dahului telepon. Saya telepon. Mas, jenengan kan biasa nagih ke tempat saya. Ya Pak Ali. Besok saya mau ke sana 2 hari lagi karena sudah tanggalnya. Oke, terima kasih kalau mau ke rumah saya dan saya tunggu jenengan di rumah. Tapi mohon maaf karena saya belum pegang uang. Jadi kalau mau main silakan main. Tapi kalau uang saya belum ada, dia belum datang, saya sudah telepon. Ya, itu salah satunya. Kalau Anda mau melunakkan hati debt collector juga manusia, ya. Baik, cerita saya juga ada pernah debt collector itu bantu saking ininya, Pak, udahlah Pak gini Pak, saya kemarin habis dapat bonus. Kalau Bapak belum ada uang, udah adanya berapa? Saya cuma pegang 1 juta, kurangnya berapa? Ini salah satu angsuran saya waktu itu, kurangnya 750. Gini aja Pak, ini kan saya ada dapat bonus 750, udah ini dipakai dulu. Nanti 2 minggu tapi tolong saya diganti gitu. Karena ini kalau enggak ini saya kena juga, poin saya hilang gitu. Gitu ya, ya akhirnya 2 minggu kemudian saya ganti. Itu pernah gitu, ya, seperti itu. Tapi ingat ya, cara itu tidak serta-merta kok langsung bisa seperti itu, tidak, karena sebelumnya terjadi hubungan baik antara saya dengan debt collector. Kemudian pihak bank, cara yang terbaik untuk negosiasi sama bank gimana Pak? Mau tahu caranya? Mau tahu? Ada 2 rumusnya. 1, macetkan. 2, bawa cash untuk negosiasi. Gini, punya hutang kartu kredit.
Kartu kredit utangnya adalah 15 juta, ya saya angka kecil aja lah. Terus kemudian Anda macetkan. Ya memang macet sih, kita harus muter uang tuh, jadi macetkan dulu kartu kreditnya. Macet, dipegang telepon, apa kapan bayar? Ya saya usahakan, ya doakan ya usaha saya lancar. Saya usahakan, jawabannya doakan usaha saya lancar. Lah terus gimana? Sekarang belum ada, usaha saya ada, ya usahakan nanti satu ketika ada. Loh Pak, mau pegang uang kok ngomong nggak ada, dosa loh. Siapa bilang saya ada uang? Kan udah tak belikan emas batangan, jadi nek uang saya nggak ada. Tapi kan nggak ngomong, saya ini nggak ada uang saya gitu, nggak ada emang uangnya saya. Adanya emas batangan, tapi kan saya diem aja gitu. Maksudnya apa? Itu untuk saya kumpulkan dulu, setelah ngumpul baru saya bayar gelondong. 15 juta misalnya, bengkak jadi 20 juta. Coba Anda punya uang 10 juta, 11 juta, Anda datang ke bank, Anda telepon. Bang, boleh nggak? Ini kalau mau, saya bayar 10 juta, tapi saya minta surat lunas. Kalau tidak mau, ya biarin macet dulu aja. Itu cara negonya. Paham ya? Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Dan itu banyak berhasilnya. Ya. Nah, Pak semudah itu Pak? Ya enggak mudah, namanya utang enggak ada yang mudah. Pak kok ketok enak banget? Tidak ada yang enak, urusan utang enggak ada yang enak Bapak Ibu. Paham ya? Tapi kita memilih yang paling enak di antara yang tidak enak gitu loh maksudnya. Gimana? Ini ada cara enggak enak, tapi paling enggak enak ini, gitu. Yang paling ringan ini kan gitu. Maksud saya apa? Maksud saya adalah cara melunasi hutang itu tidak ada yang enak, semuanya butuh perjuangan dan kerja keras. Siapa lagi yang perlu kita negosiasi? Pasangan hidup. Betul nggak kira-kira? Betul Bapak Ibu? Pasangan hidup itu yang pertama kali harus Anda ajak ngobrol. Anda ajak untuk bekerja sama dalam proyek 30 hari pembebasan hutang Anda. Kenapa? Karena Anda harus sepakat dengan pasangan dulu. Banyak bapak-bapak yang konsultasi dengan saya, banyak juga ibu-ibu yang konsultasi dengan saya. Tapi bagi ibu-ibu yang konsultasi dengan saya, pasti saya akan meminta ibu-ibu untuk mengajak suaminya. Kenapa? Bukan apa-apa Pak, hanya ibu-ibu saja yang mengambil keputusan, nanti tidak akan berhasil metodenya. Suaminya harus sepakat. Lah Pak, lah suami saya tuh susah banget ya Pak gitu. Ya didoakan dulu baru konsultasi. Paham ya? Jadi kalau ibu-ibu tuh doanya lebih top daripada bapaknya. Keluarga, teman, relasi dan lain sebagainya itu kita negosiasi. Saya pernah kasih saran dengan seorang murid saya, dia punya kena kartu kredit ya, kartu kreditnya sampai banyak, sampai ratusan juta. Terus kemudian kebetulan dulu pas apply nama saudara kandung tidak serumah. Nah kan ya, itu sama adiknya dia. Sak nomor HP ini. Jadi kalau seandainya dimacetkan, maka adiknya ini akan ditelepon sama, kan gitu. Sebelum melakukan strategi negosiasi, utangnya berapa? 300 juta. Kalau duit 2 juta punya. Oke, 2 juta dibelikan HP baru yang lebih bagus dari HP-nya adikmu. Oh iya. Terus isi nomor cantik sak pulsanya. Gitu. Terus bilang sama adik, aku kan udah gitu, kebetulan nanti itu aku bakal ditagih sama debt collector, kemungkinan kamu ditelepon juga sama debt collector. Milih pakai HP jadul itu apa HP baru sak pulsanya, temanmu dikabari dulu. Milih yang baru apa yang lama? Baru, no problem jadinya. Jadi yang ditagih nanti cuma ke Anda terus. Kalau hubungnya di Anda, adik Anda tidak bisa dihubungi. Bisa dipahami? Lah Pak, kalau saya ditagih debt collector gimana? Gitu. Ada yang tanya gitu. Kalau saya ditelepon terus, gimana Pak caranya? Saya itu belum bisa bayar. Tapi gimana caranya supaya saya tidak ditelepon? Ya tidak bisa toh yo. Lah wong bayar aja belum, kalau mau tidak ditelepon ya dibayar. Kalau belum dibayar ya ditelepon. Itu adalah konsekuensi. Kalau saya lempar barang ke atas pasti jatuh ke bawah. Setuju? Ada yang berani nolak? Ada yang berani menentang dengan teori apapun, lempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Ada yang berani menentang hukum itu? Tidak ada, karena itu fakta. Jadi kalau belum bayar utang, ya jelas ditelepon. Tapi masalahnya bagaimana sikap kita setelah ditelepon? Itu kan? Kalau sudah ditelepon terus kita masih kerja, apa mikir teleponnya tadi? Itu toh?
Yang sudah ditelepon agak bebal, terus kemudian tetap kerja, berusaha untuk membayar utangnya, maka dia bisa berhasil. Tapi kalau ditelepon terus mikir, aduh kok nelongso banget aku ini, diteleponi orang, terus tidak akan selesai masalah Anda. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Nah, keluarga, teman, relasi, semuanya, market juga dinegosiasi. Kenapa saya bisa 900.000 kok untungnya sampai 4,5 M dan muter duit segitu besar, segitu cepat dalam waktu 1 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena market saya adalah cash and carry. Saya tidak punya market yang tempo. Kemarin ada perusahaan mau order penghemat BBM saya, dia bilang, Pak siap berapa Pak 1 bulan? Ya kalau cash and carry berapapun siap lah. Oh akhirnya nggak jadi order. Kenapa? Karena dia pengen nempo saya gitu. Kalau nempo saya berarti saya modali Anda. Wong saya aja modal aja ngumpulkan kecil-kecil kok mau modali Anda gitu. Nggak mungkin. Jadi saya memilih bisnis yang cash and carry. Dan bab ke-6 ini adalah kesimpulan. Mungkin Anda melihat saya aneh, Anda melihat saya seperti bab 6. Gila. Apa itu gila? Gila adalah berbeda dengan orang lain. Ya bukan berarti ketawa-ketawa sendiri, itu enggak. Tapi saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Saya berpikir sesuatu yang ini adalah bab terakhir saya. Jadi yang pertama tadi T apa? Bukan. E adalah mendapatkan, N-nya apa? Nilai. Kemudian A-nya action, N-nya negosiasi dan gila. 6 kesimpulan ini yang saya lakukan dalam 30 hari, itu yang saya rubah dalam kehidupan saya. Sehingga apa? Sehingga utang saya bisa sebagian besar bisa lunas, dan yang sisanya itu saya lunasi beberapa bulan kemudian, dan kemudian bisnis saya melonjak drastis. Itu semua karena Allah, bukan karena saya. Semuanya sudah saya kemas di dalam e-book 30 hari bebas utang yang sudah saya tulis tahun lalu, dan ini sangat ramai sekali di pasaran. Di internet, saya jualnya cuma di internet. Di internet itu dengan harga Rp185.000. Seminar Solo kemarin saya tidak bawa e-book ini, terus saya dimarahi sama peserta. Pak, mbok itu apa? Saya yo pengen, wong saya menerapkan ilmu. Silakan kalau Anda mau beli, tapi tidak dengan 185.000. Saya diskon Anda 85.000, cuman bisa hari ini saja gitu. Nanti kalau Anda belinya di internet tetap 185.000. Intinya seperti itu. Di situ juga ada rekaman DVD yang sengaja saya bawa, rekaman DVD Solo yang bisa juga Anda miliki. Satu paket dengan ini hanya dengan harga 50.000. Intinya beli tidak ada masalah. Yang penting hari ini Anda nangkep materi yang saya sampaikan. Ya, yang penting adalah Anda nangkep materi yang saya sampaikan, dan kemudian nanti setelah zuhur saya masih ada di sini bagi yang ingin tanya jawab permasalahan utangnya sampai tuntas dan lunas. Insya Allah demikian. Saya senang bertemu Anda di Makassar. Wassalamualaikum.